Assalamualaikum, para pendengar jenius. Kita akan mendengarkan novel baru yang berjudul The Great Ruler. Seru sekali ceritanya. Cari tahu sendiri dengan mendengarkannya langsung. Penasaran? Let's go. Selamat bersantai. Bab 1. Bab 1 Akademi Spiritual Utara. Matahari yang terik seperti nyala api. Sinar matahari yang membakar turun dari langit, menyebabkan seluruh daratan mengalami transpirasi. Pohon willow yang sedikit terkulai dan daun-daun yang menghilang membuatnya tampak seperti sakit-sakitan. Di dalam tempat terbuka di mana sinar matahari diproyeksikan melalui dahan dan dedaunan, beberapa ratus sosok diam-diam duduk bersila. Itu adalah sekelompok pria dan wanita muda. Pada saat itu, mereka semua memiliki ekspresi serius sambil memejamkan mata. Mereka akan menghembuskan napas secara berkala, menunjukkan irama yang berirama. Saat mereka bernapas masuk dan keluar, cahaya halus yang sulit dilihat dengan mata telanjang akan muncul di sekitar mereka. Angin sepoi-sepoi bertiup pelan dan menyebabkan pakaian mereka berkibar. Itu pemandangan yang cukup spektakuler. Di depan ratusan bayangan, ada platform batu. Di atas platform batu, juga ada sosok yang diam-diam duduk bersila. Tangannya selaras satu sama lain, jari-jarinya tumpang tindih saat dia menutup matanya. Seolah-olah dia telah memasuki kondisi kultivasi tertentu. Sosok itu juga memiliki penampilan yang awet muda. Dia memiliki rambut hitam yang lembut dan sedikit acak-acakan, namun wajahnya yang tampak polos sedikit kurus. Itu memberikan perasaan yang sangat nyaman ketika orang lain memandangnya. Saat ini, banyak cahaya yang bisa dilihat dengan mata telanjang mengelilingi bocah itu. Dan dari cahaya itu, energi misterius sepertinya mengalir deras ke dalam tubuhnya. Di bawah batu itu, banyak pemuda tiba-tiba membuka mata. Mereka memandangi lampu yang mengelilingi anak laki-laki di peron batu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibir mereka. Ekspresi iri muncul di wajah mereka dan bisikan mulai menghancurkan keheningan sebelumnya. Kakakmu benar-benar luar biasa. Kita semua masih merasakan aura spiritual di dunia, tapi dia telah berhasil memasuki tahap gerakan spiritual. Seperti yang diharapkan dari orang nomor satu di kelas bumi cabang timur kita. Itu tentu saja. Jangan hanya menyebut cabang timur, saya pikir tidak banyak orang dengan usia yang sama yang dapat dibandingkan dengan saudaramu di seluruh Akademi Spiritual Utara. Seorang anak laki-laki berbaju abu-abu yang dekat ke depan sepertinya cukup akrab dengan anak laki-laki di atas peron batu. Dia bisa mendengar bisikan semua orang dan tidak bisa menahan senyum. Dia merendahkan suaranya dan berkata, saudaramu adalah orang yang terpilih dan berpartisipasi dalam jalan spiritual. Di seluruh alam spiritual utara, hanya saudaramu yang mendapatkan hak untuk berpartisipasi di dalamnya. Anda harus tahu bahwa orang-orang yang berpartisipasi dalam jalan spiritual, semuanya adalah monster, bukan? Saat itu, seluruh alam spiritual utara ramai karena hal itu. Orang-orang yang keluar dari sana pada dasarnya akan diterima oleh 5 akademi besar. 5 akademi hebat. Banyak pemuda mendengar kata-kata yang sangat menyilaukan bagi mereka dan mau tidak mau menelan. Keinginan mendidih memenuhi mata mereka. Tempat itu bisa dianggap sebagai impian utama bagi semua pemuda. Tidak hanya seleksi untuk 5 akademi besar, yang keras, orang-orang yang bisa masuk semuanya juga jenius. Tidak peduli siapa yang memasukinya, mereka akan memiliki masa depan yang menjanjikan. Kakakmu benar-benar luar biasa, tapi kakakmu sepertinya hanya berpartisipasi di dalamnya selama setahun. Aku mendengar orang lain mengatakan bahwa kakakmu adalah orang pertama yang dikeluarkan dari jalan spiritual sebelum waktunya berakhir. Seorang anak laki-laki ragu-ragu dan diam-diam mengatakan itu. Namun, dia segera menambahkan, kita semua tahu kemampuan brotermu, bahkan para jenius yang datang dari seluruh dunia dan berada di dalam jalan spiritual, brotermu tidak akan kalah dengan mereka. Dia pasti diusir karena mendapat perlakuan tidak adil. Banyak anak laki-laki dan perempuan saling memandang. Masalah ini bukanlah sesuatu yang rahasia di Akademi Spiritual Utara dan bahkan di seluruh alam spiritual utara. Sementara mereka merasa menyesal, mereka juga cukup penasaran. Mereka ingin tahu alasan mengapa saudaramu yang brilian dan sedikit arogan yang mereka yakini akan dikeluarkan dari jalan spiritual. Anak laki-laki berbaju abu-abu itu cemberut dan berkata dengan ketidaksetujuan, pasti orang-orang di jalan spiritual cemburu pada saudaramu dan mereka menggunakan berbagai cara untuk memaksanya keluar. Tapi tidak apa-apa, dengan kemampuan brotermu, dia akan bisa masuk ke 5 akademi besar pada akhirnya. Pada saat itu, orang secara alami akan mengerti. Semua pemuda mengerti pesan itu. Meskipun mereka tahu bahwa saudaramu yang mereka bicarakan sangat berbakat, tetapi 5 akademi besar tidak semudah itu untuk dimasuki. Lagi pula, dia hanya berlatih di jalan spiritual selama 1 tahun. Itu tidak bisa disebut sebagai pelatihan yang sukses. Dibandingkan dengan para jenius yang benar-benar keluar dari jalan spiritual, seharusnya ada sedikit perbedaan. Namun, saat mereka sedang membicarakan hal ini, sepotong kayu yang hancur tiba-tiba terbang turun dari platform batu dan mengenai dahi anak laki-laki berbaju abu-abu itu. Suara memarahi segera menyusul, Suling, apakah kamu benar-benar memperlakukanku sebagai hiasan? Anda tidak berpikir saya akan memberitahu gurumu dan membuat Anda semua tinggal di cabang timur untuk pelatihan tutorial selama liburan berikutnya. Banyak anak laki-laki dan perempuan buru-buru mendongak. Mereka bisa melihat bahwa bocah itu, yang sedang berlatih di atas panggung batu, telah membuka matanya. Sepasang mata hitam pekat itu seperti langit malam. Tempat di mana aura spiritual paling penuh adalah di mulut. Itu menunjukkan sedikit senyum. Senyumnya hangat dan cerah dan seperti sentuhan akhir, membuat wajah anak laki-laki itu terlihat lebih tampan.
mereka harus mengakui bahwa anak laki-laki itu memiliki selera yang bagus. Hehe, saudaramu, jangan. Kami akhirnya istirahat, saya masih ingin kembali untuk bersenang-senang. Jika ayah saya tahu bahwa saya melakukan sesuatu yang memalukan ini, dia pasti akan memukuli saya sampai mati. Anak laki-laki berbaju abu-abu mencengkeram dahinya dan tersenyum. Anak laki-laki dan perempuan di sekitarnya semuanya mengeluarkan suara tawa, menyebabkan suasana menjadi cukup hidup. Kamu juga tahu bahwa ayahmu sangat kejam. Jika Anda tidak dapat maju ke tahap gerakan spiritual dalam 3 bulan, Anda hanya menunggu untuk dipukul. Bocah bernama Mu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas. Betapa mudahnya untuk maju ke tahap gerakan spiritual. Saya bukan monster seperti Anda, saudaramu, yang dapat dengan santai berpartisipasi dalam jalan spiritual. Su Ling cemberut dan segera menutup mulutnya. Meskipun masalah ini bukan rahasia di seluruh alam spiritual utara dan Mu Chen tidak melarangnya, masalah diusir bukanlah tindakan yang mulia. Bocah bernama Mu Chen tersenyum. Ekspresinya tidak banyak berubah dan dia mengangkat kepalanya sedikit. Dia menatap cabang-cabang yang hancur dengan bintik-bintik cahaya dan matanya jelas menunjukkan penampilan yang kompleks dan bernostalgia. Jalan spiritual, ya, saya bertanya-tanya bagaimana keadaan orang-orang itu, mereka seharusnya sudah menyelesaikan pelatihan mereka. Jika demikian, mereka akan segera dapat memasuki 5 akademi besar. Dia juga, Mu Chen menggigit bibirnya, seorang gadis berbaju hitam dengan wajah dingin dan cantik serta sosok langsing, yang akan membawa pedang panjang hitam gelap di punggungnya setiap saat, terlintas di benaknya. Saat bayangan gadis cantik itu bergerak, rambut perak cerahnya yang bersinar seperti bima sakti menari bersama angin. Gadis misterius dan dingin inilah, yang akan membuat orang lain merasa gila begitu dia mulai berlatih, yang mengejarnya selama lebih dari setengah tahun di jalan spiritual untuk membunuhnya. Alasan dibalik itu adalah karena dia menyelamatkannya sekali. Ini juga alasan mengapa Mu Chen menggigit bibirnya. Namun, ketika dia akhirnya terpaksa pergi, dia adalah orang pertama yang mengayunkan pedangnya dan memblokir orang di depannya tanpa ragu-ragu. Memikirkan tentang wajah, yang tidak pernah memiliki sedikit pun ekspresi dan memiliki potensi untuk menyebabkan bencana, menunjukkan sedikit niat membunuh yang dingin, Mu Chen tidak dapat menahan diri dan jatuh kesurupan. Betapa nostalgia, oh, bukankah itu adikmu, yang merupakan satu-satunya di alam spiritual utara yang berpartisipasi dalam jalan spiritual. Anda membawa orang lain untuk berlatih lagi. Tidak heran Guru Mo akan sangat memikirkanmu. Tepat ketika Mu Chen tenggelam dalam perasaan kompleks ini, suara yang sedikit pelit terdengar. Wajahnya yang tenang mendongak dan dia bisa melihat selusin sosok berjalan perlahan. Pemimpinnya adalah anak laki-laki dengan wajah arogan. Pada saat ini, dia sedang mengunyah rumput dan tersenyum sambil menatap Mu Chen. Liu Ce, apa yang orang-orang cabang barat rencanakan di sini di cabang timur? Apakah Anda mencari pemukulan? Anak laki-laki, yang disebut Mu Chen sebagai Su Ling, berdiri dan mencibir ketika dia melihat sekelompok orang. Ratusan siswa cabang timur di ruang terbuka juga berdiri. Mereka menunjukkan tatapan tidak ramah terhadap orang-orang yang mendekat. Dengan angka, mereka memiliki momentum yang cukup. Dalam Akademi Spiritual Utara ini, dibagi menjadi cabang timur dan cabang barat. Kedua cabang tersebut sering mengadakan banyak kompetisi. Namun secara keseluruhan, cabang barat selalu lebih kuat dari cabang timur di masa lalu. Di depan cabang barat, banyak siswa cabang timur akan menghindarinya. Namun, selama 1 tahun ini, situasinya banyak berubah. Alasan dibalik perubahan ini adalah karena kehadiran Mu Chen. 3 bulan lalu, dalam kompetisi antara 2 siswa kelas bumi dari 2 cabang, nomor 3 dari cabang barat, Su Wedong, kalah dari Mu Chen. Hal ini memungkinkan banyak siswa cabang timur akhirnya melampiaskan perasaan mereka dan juga menyebabkan cabang barat menjadi kurang arogan. Dan sekarang, orang-orang dari cabang barat benar-benar berlari untuk memprovokasi Mu Chen. Su Ling dan yang lainnya tidak tahan dengan ini. Oh, jadi cabang timur sebenarnya menjadi semakin sombong. Apa menurutmu hanya dengan Mu Chen, kamu bisa menantang cabang barat? Liu Chen melihat sekelompok orang dari cabang timur, namun dia tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia mengangkat sudut mulutnya dan menunjuk ke platform tinggi di dekatnya dan berkata sambil menyeringai, apakah kamu berani mengujinya dengan perkelahian? Su Ling dan yang lainnya menoleh. Mereka bisa melihat banyak sosok berdiri di platform tinggi. Sosok-sosok ini semuanya melihat ke arah sini dan setelah melihat wajah-wajah yang dikenalnya, ekspresi Su Ling dan yang lainnya berubah. Itu adalah senior kelas surga cabang barat. Dalam Akademi Spiritual Utara, tidak hanya terbagi menjadi cabang timur dan barat. Itu juga dibagi menjadi kelas bumi dan surga dan Mu Chen dan mereka hanya ada di kelas bumi. Orang-orang yang berdiri di platform tinggi semuanya adalah senior dari kelas surga cabang barat. Kekuatan mereka secara alami jauh lebih kuat dari mereka. Saat ekspresi Su Ling dan yang lainnya berubah, para senior kelas surga semua menertawakan mereka dari atas dan mulai berbicara satu sama lain. Jadi itu Mu Chen dari cabang timur. Dia saat ini adalah seseorang yang terkenal di Akademi Spiritual Utara dan bahkan di alam spiritual utara. Saya tidak percaya dia maju ke tahap gerakan spiritual pada usia seperti itu. Meski hanya tahap awal dari tahap gerakan spiritual, namun ia memiliki kualifikasi untuk naik ke kelas surga. Itu sangat menakjubkan. Itu cukup bagus. Jadi bakat akhirnya muncul dari cabang timur. Ketika dia naik ke kelas surga, mungkin akan ada sedikit tekanan bagi kita, kelas surga cabang barat. Dikatakan bahwa anak laki-laki ini terpilih untuk berpartisipasi dalam jalan spiritual. Namun, dia dikeluarkan karena alasan yang tidak diketahui.
Ini cukup lucu, ini pertama kalinya saya mendengar hal seperti itu. Mungkinkah itu memilih orang yang salah, sehingga mengusirnya? Haha, di antara kelompok itu, ada seorang gadis berbaju merah. Dia memiliki sosok ramping dan kulit yang seperti salju. Wajahnya yang cantik berbentuk oval agak menawan. Dia bersandar di pagar dan melihat ke ruang terbuka dengan matanya yang indah. Kemudian, tatapannya berhenti pada anak laki-laki bernama Mu Chen seolah-olah dia sangat tertarik padanya. Ah, Hong Ling, sepertinya kamu kenal Mu Chen kan? Seorang senior dari kelas surga tersenyum saat dia bertanya. Dari posisi setiap orang, jelas bahwa dia adalah tokoh sentral dari kelompok kecil ini. Ya, ayahnya adalah salah satu penguasa wilayah di alam spiritual utara. Dapat dianggap bahwa kami memiliki beberapa hubungan satu sama lain. Kami bermain bersama ketika kami masih muda. Gadis bernama Hong Ling berkata dengan santai. Dikatakan bahwa dia sepertinya menyukaimu pada awalnya. Hong Ling berkedip. Dia melihat anak laki-laki yang duduk dengan kaki lurus di dekatnya. Pada saat ini, seberkas sinar matahari menembus dahan dan dedaunan dan mendarat langsung di wajah bocah itu. Itu membentuk busur cahaya redup dan sangat enak dipandang. Ini menyebabkan gadis itu menatap kosong sebentar. Dia sepertinya samar-samar mengingat anak laki-laki yang mengejar pantatnya ketika dia masih kecil. Hanya saat itu, dia tidak memiliki fitur yang menarik. Dia juga tidak terlalu memperhatikannya. Namun, siapa yang akan membayangkan bahwa anak laki-laki ini, yang tumbuh terpisah darinya, akan benar-benar menjadi satu-satunya yang menerima kualifikasi untuk berpartisipasi dalam jalan spiritual di alam spiritual utara. Saat itu, Mu Chen cukup terkenal, tapi itu juga mulai memudar ketika dia tiba-tiba ditendang keluar dari jalan spiritual. Itu saat kita masih muda, bagaimana bisa dianggap menyukaiku? Hong Ling tersenyum seolah dia tidak peduli, tapi matanya menatap Mu Chen sekali lagi. Saat ini, yang terakhir mengikutinya dan memasuki Akademi Spiritual Utara. Dia kemudian mulai mengungkapkan bakatnya yang luar biasa. Meskipun dia belum menjadi orang nomor satu di Akademi Spiritual Utara, fakta bahwa orang yang luar biasa ini menyukainya memberinya beberapa wajah. Bahkan jika dia tahu jauh di lubuk hati, masalah ini lebih seperti rumor, tapi seorang gadis masih merasa bangga akan hal itu di usia ini. Haha, selera Hong Ling tidak senormal itu. Meskipun Mu Chen ini cukup bagus, tapi dia masih belum membuat Hong Ling jatuh cinta padanya. Mungkinkah Anda tidak melihat bahwa Lin Xiu pun gagal? Itu adalah individu luar biasa yang menduduki peringkat ke-7 di Akademi Spiritual Utara. Dia telah maju ke fase tengah gerakan spiritual. Ada jarak yang cukup jauh antara dia dan Mu Chen. Tampaknya satu-satunya di Akademi Spiritual Utara, yang bisa membuat Hong Ling melihat kedua kalinya, adalah kakak Liu Mubai. Saat nama Liu Mubai disebutkan, bahkan ekspresi senior kelas surga berhenti sejenak seolah-olah mereka merasakan sedikit tekanan. Peringkat pertama di Akademi Spiritual Utara, Liu Mubai, ayahnya juga merupakan penguasa wilayah terbesar di alam spiritual utara dan dia terkenal karena kekuatannya yang luar biasa. Entah itu penampilan atau kekuatan atau bahkan latar belakangnya, itu adalah nama yang akan dengan mudah menarik sejumlah gadis tergila-gila di Akademi Spiritual Utara. Di mata siswa cabang barat, semua orang tahu bahwa Liu Mubai dan Hong Ling cukup dekat. Meskipun dia belum memetik bunga kebanggaan dari cabang barat, tapi itu hanya masalah waktu sebelum itu terjadi. Jika Mu Chen berhasil melewati uji coba, jalan spiritual, dan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki 5 akademi besar, ketenaran itu secara alami akan melampaui Liu Mubai. Sayangnya, dia entah bagaimana diusir dari sana. Akibatnya, tidak peduli siapa, ketika mereka membandingkan mereka berdua, mereka hanya akan menertawakan Mu Chen. Bab 2. Bab 2 anak laki-laki ditendang keluar dari jalan spiritual. Su Ling dan yang lainnya menatap senior cabang barat di peron tinggi. Sikap mereka yang mengesankan juga menjadi sedikit lebih lemah, terutama saat mereka melihat gadis bernama Hong Ling itu. Mata mereka menjadi bergerah pada awalnya, lalu menyusut. Dia adalah orang yang benar-benar berpengaruh dalam Akademi Spiritual Utara. Ada cukup banyak pengikut bahkan di dalam cabang timur untuknya. Oi, kakakmu, itu senior Hong Ling cabang barat. Ada desas-desus bahwa kamu menyukainya sebagai seorang anak. Su Ling membungkuk ke arah Mu Chen dan berbisik sambil tertawa kecil. Setelah mendengar ini, Mu Chen tidak bisa membantu tetapi menatap ke arahnya. Dia memang memiliki semacam hubungan dengan Hong Ling ketika dia masih muda, tetapi pada usia itu, siapa yang tahu apa itu cinta? Dia hanya ingin mencari teman bermain. Namun, ayahnya dan ayah Hong Ling mulai sering berselisih selama beberapa tahun terakhir. Hubungan antara kedua belah pihak secara bertahap tumbuh terpisah. Tidak diketahui bagaimana rumor semacam ini muncul. Mu Chen hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kemudian, dia menatap Liu Che, yang memiliki ekspresi provokatif di wajahnya. Cahaya samar energi spiritual mulai keluar dari tubuhnya dan dia perlahan menggenggam telapak tangannya. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, maka cepatlah dan katakan. Mu Chen memandang beberapa orang yang berdiri di platform tinggi di dekatnya. Tatapannya berhenti sejenak pada sosok ramping itu, lalu dia mengalihkan pandangannya, meskipun mereka ada di sini, tetapi jika aku ingin memukulmu, kamu masih akan menderita sakit pada dagingmu bahkan jika mereka menghentikanku. Terhadap bajingan sombong dari cabang barat, dia juga tidak menyukai mereka. Setelah Liu Che mendengar kata-kata Mu Chen, matanya tiba-tiba menunjukkan kemarahan. Namun, tepat setelah dia berteriak dengan marah, dia menyadari bahwa mulut Mu Chen sedikit menurun. Wajah yang awalnya lembut dan cemerlang tiba-tiba memiliki perasaan dingin yang keluar darinya.
Perasaan dingin ini seperti pisau yang liar dan seperti es. Perasaan ini seperti kebangkitan badai dan, secara tidak sengaja, mengungkapkan ketajaman yang luar biasa. Perasaan ini benar-benar sesuatu yang tidak dapat dimiliki oleh seorang pemuda lugu pada usia ini. Liu Chen menelan teriakan di dalam mulutnya. Dia menatap kaget pada Mu Chen dan warna wajahnya berubah. Dia pasti sedikit takut dengan kekuatan yang terakhir. Ketika Mu Chen mengalahkan Sue Dong dari kelas bumi cabang barat, dia ada di sana di tempat kejadian. Oh, dia benar-benar kurang ajar. Para senior dari kelas surga cabang barat, yang berdiri di panggung tinggi, mendengar kata-kata ini juga. Mereka segera mulai mengerutkan kening dan merasa kehilangan muka, terutama karena Hong Ling hadir. Hong Ling juga tampak sedikit terkejut pada Mu Chen. Dia tidak membayangkan bahwa anak laki-laki yang tampaknya lembut itu juga akan memiliki sisi maskulin padanya. Dia tampak sangat berbeda dari bocah itu saat itu. Beberapa senior kelas surga cabang barat tidak tahan, melompat dari platform tinggi dan berjalan perlahan. Melihat mereka datang, Su Ling dan yang lainnya mundur selangkah dan benar-benar waspada. Menyadari hal ini, Hong Ling tidak menghentikan mereka. Lagi pula, dia adalah orang dari cabang barat dan dia juga ingin melihat apakah anak laki-laki, yang sebelumnya tampak biasa baginya, akan benar-benar mempesona setelah meninggalkan masa kecilnya. Kakak Tong, setelah Liu Chen menyadari bahwa orang-orang ini sedang berjalan, dia merasa senang. Kemudian, matanya menunjukkan perasaan sombong lagi saat dia melihat ke arah Mu Chen dan yang lainnya. Melihat ini, Mu Chen sedikit mengernyit. Namun, tidak ada banyak ketakutan dalam ekspresinya. Meskipun mereka senior kelas surga, kekuatan mereka hanya pada tahap awal tahap gerakan spiritual. Jika mereka benar-benar bertarung, maka mereka juga tidak akan diuntungkan. Senior terkemuka bernama Brother Tong menganggukkan kepalanya. Matanya menatap Mu Chen, tapi tepat ketika dia ingin berbicara, teriakan tiba-tiba terdengar dari dekat. Tong Guan, kamu, orang-orang kelas surga cabang barat, benar-benar datang ke cabang timur untuk menggertak siswa kelas bumi kita. Anda benar-benar tidak menempatkan Akademi Timur dalam pandangan Anda, ya? Teriakan tiba-tiba membuat semua orang membeku. Setelah menoleh, mereka bisa melihat banyak sosok dengan cepat datang dari dekat. Di bagian paling depan adalah seorang gadis jangkung. Pakaian hitamnya seperti tinta dan membentuk lekuk tubuh yang anggun. Wajahnya sangat cantik dan rambut hitam kebiruan panjangnya diikat ekor kuda. Kakinya yang panjang ramping dan kecantikannya sama sekali tidak kalah dengan Hong Ling. Pada saat ini, gadis itu memasang ekspresi dingin sambil menatap Tong Guan dan yang lainnya. Orang-orang di belakangnya juga memiliki ekspresi yang tidak ramah. Ini senior Qianer. Ketika Su Ling melihat gadis berbaju hitam itu, dia langsung menjadi bersemangat. Sedikit wajahnya yang polos dan muda berubah sedikit merah. Orang ini dikenal sebagai salah satu dari dua bunga Akademi Spiritual Utara bersama dengan Hong Ling. Pelamar mereka banyak, dia tidak membayangkan bahwa dia benar-benar akan bertemu dengannya di sini. Oh, jadi ini Qianer. Ketika Tong Guan melihat gadis berbaju hitam itu, dia juga terkejut. Ekspresinya tidak tampak alami. Tidak hanya Tang Qianer memiliki banyak pelamar di Akademi Spiritual Utara, kekuatannya juga telah mencapai fase tengah gerakan spiritual. Dalam kelas surga dari Akademi Spiritual Utara, dia dianggap sangat baik. Gadis bernama Tang Qianer datang ke sisi Mu Chen. Mata sipitnya menatap Tong Guan, lalu dia menatap Hong Ling, yang berada di platform tinggi. Kedua gadis itu saling menatap dengan keras dan percikan api tampak terbang dari mata mereka. Mengapa kamu datang ke sini? Tang Qianer mengalihkan pandangannya dan bertanya dengan dingin. Lihatlah titik ini, meskipun kami adalah orang-orang dari cabang barat masih merupakan bagian dari Akademi Spiritual Utara. Jadi, seharusnya tidak ilegal bagi kita untuk datang ke sini, kan? Tong Guan mengangkat bahu dan tersenyum. Tang Qianer mengeluarkan suara haf yang dingin, lalu dia mengulurkan tangannya yang ramping dan menepuk pundak Mu Chen. Dia menurunkan dagunya yang runcing dan berkata, Mu Chen adalah salah satu orang cabang timur, jika kamu berani menimbulkan masalah baginya, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. Saat dia berbicara, kuncir kuda hitamnya melambung dengan gagah berani dan dia tampak memiliki gaya seorang kakak. Sepertinya keberuntunganmu dengan para wanita cukup bagus. Tong Guan tersenyum pada Mu Chen. Senyum itu memiliki sedikit ejekan dan sedikit kecemburuan. Dia juga memiliki beberapa pemikiran terhadap Tang Qianer, hanya saja dia tidak pernah mendapatkan niat baik darinya. Beruntung dengan para wanita juga merupakan salah satu jenis kekuatan. Mu Chen tersenyum seolah-olah dia tidak mendengar ejekan dalam kata-katanya. Dibandingkan dengan orang-orang dari jalan spiritual, Tong Guan benar-benar tidak berpengalaman. Dari platform tinggi, Hong Ling memandang Mu Chen. Dia agak kecewa dan menarik pandangannya. Apakah dia masih sangat malas dan pengecut seperti sebelumnya? Lupakan saja, kami tidak datang ke sini untuk membuat masalah bagimu hari ini. Kami hanya ingin memberitahu Anda tentang satu hal. Petik 2. Melihat bahwa ia tidak akan mampu menghasut kemarahan Mu Chen, Tong Guan juga merasa bosan. Dia melambaikan tangannya ke arah Liu Chen dan yang terakhir, tersenyum dingin dan berkata, Mu Chen, saya mewakili kakak Liu yang untuk menyampaikan pesan kepada Anda. 10 hari kemudian, selama kompetisi antara dua cabang, dia akan memilihmu sebagai lawannya. Liu Yang, mendengar nama ini, warna wajah Su Ling dan yang lainnya berubah. Liu Yang adalah orang nomor satu yang sebenarnya dalam kelas bumi cabang barat. Dikatakan bahwa dia baru saja maju ke tahap gerakan spiritual. Ah, itu benar, aku akan memberitahumu sesuatu yang lain juga. 3 hari yang lalu, ketika kakak Liu yang diuji, mereka menemukan bahwa dia memiliki denyut rohani.
Meskipun hanya tingkat manusia, Liu Chen sombong sambil menatap Mu Chen dan tersenyum. Denyut spiritual tingkat manusia. Ketika kata-kata ini diucapkan, tidak hanya suling dan raut wajah yang lain berubah, bahkan Tang Qianer pun sedikit tergerak. Di dalam seluruh Akademi Spiritual Utara, tidak akan pernah ada lebih dari segelintir siswa yang memiliki pulsa spiritual. Siapa yang akan membayangkan bahwa Liu yang sebenarnya memilikinya juga? Denyut spiritual tingkat manusia, Tongguan mendecakkan bibirnya dan menatap Mu Chen dengan tatapan memelas. Liu yang juga memiliki kekuatan fase awal gerakan spiritual, tetapi jika Anda memasukkan denyut spiritual tingkat manusia, akan sulit bagi fase tengah gerakan spiritual untuk mengalahkannya. Tampaknya Mu Chen kurang beruntung. Kakak Liu yang berkata tidak apa-apa jika kamu tidak berani menerimanya. Tapi jangan muncul pada hari itu, maka dia tidak akan mempermalukanmu. Liu Chen tersenyum aneh. Jika Mu Chen tidak muncul pada hari itu, maka reputasinya di cabang timur akan hancur seketika. Kamu terlalu banyak menindasnya. Tang Qianer mengerutkan kening saat dia berteriak. Senior Qianer, kamu seharusnya tidak menyalahkan kami. Seseorang harus selalu menjaga profil rendah. Dia seharusnya tidak percaya bahwa dia bisa bangga karena dia memperoleh kualifikasi ke jalan spiritual karena keberuntungan. Liu Chen berkata dan melengkungkan bibirnya. Anda, Tang Qianer sangat marah. Tapi tepat sebelum dia melangkah maju, sebuah tangan mencengkeram bahunya. Dia menoleh dan melihat senyum cemerlang muncul di wajah Mu Chen. Ya, beritahu Liu yang bahwa aku akan menunggunya. Betapa beraninya. Kemudian kami akan menunggu untuk melihat penampilan luar biasa Anda. Liu Chen mengacungkan jempol pada Mu Chen dan menyeringai. Dia kemudian tertawa sambil berbalik. Dengan ekspresinya, terlihat jelas bahwa dia tidak sabar menunggu hingga kompetisi 10 hari kemudian. Setelah Liu Chen, Tong Guan dan yang lainnya pergi, Hong Ling, yang berada di platform tinggi, menatapnya sebentar sebelum berbalik pergi juga. Kakakmu, apakah kamu benar-benar akan menerima tantangan Liu yang itu? Tidak akan mudah untuk menghadapinya sekarang karena dia memiliki denyut spiritual. Suling dan yang lainnya menatap Tong Guan yang akan pergi dan bertanya dengan prihatin. Aku akan melakukan yang terbaik. Mu Chen dengan santai berkata. Oi, kau sangat bodoh. Mereka jelas memprovokasi Anda. Sekarang, kamu harus menerima tantangannya. Tang Qianer berkata dengan suara kesal. Tenang, Sister Qianer, saya tahu apa yang saya lakukan. Mu Chen tersenyum. Tang Qianer mengerutkan kening bingung. Matanya menatap wajah polosnya. Dia tampaknya memiliki senyum yang cerah dan lembut, tetapi dia tidak tahu mengapa dia merasakan sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam matanya. Lagi pula, aku tidak akan menjadi orang yang dipermalukan saat itu terjadi. Tang Qianer menghela nafas dan berkata dengan ketidakpuasan. Saudari Qianer sepertinya sangat mengkhawatirkanku. Mu Chen menatap wajah kesal, namun cantik dan tidak bisa menahan tawa ketika dia mengatakan itu. Aku tidak peduli jika kamu mati. Wajah Tang Qianer sedikit memerah. Dia segera mengedipkan matanya pada Mu Chen dan berkata, aku hanya khawatir kamu dipukuli setengah mati dan akan mempermalukan wajah cabang timur. Mu Chen tersenyum. Ayah Tang Qianer juga merupakan salah satu penguasa wilayah di alam spiritual utara dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan ayahnya. Kedua keluarga selalu saling menghubungi, jadi hubungannya dengan Tang Qianer juga sangat baik. Itu benar, ada satu berita yang kudengar baru-baru ini. Tang Qianer melambai pada suling untuk menyingkir dan kemudian matanya menatap Mu Chen, aku mendengarnya dari kepala sekolah. Sepertinya, jalan spiritual, akhirnya berakhir. Tubuh Mu Chen gemetar dan dia mendongak. Dia menghela napas, jadi akhirnya berakhir. Dikatakan bahwa ada banyak orang gila yang muncul di jalan spiritual kali ini. Di antara mereka, ada satu yang sangat menakutkan. Dia tampaknya memiliki denyut spiritual tingkat surga yang jarang terlihat bahkan dalam 10.000 tahun. 5 akademi besar berjuang begitu keras untuknya hingga berdarah-darah. Denyut spiritual dibagi menjadi 3 jenis, surga, bumi dan manusia. Ini akan membawa banyak manfaat untuk pelatihan mereka. Secara umum, seseorang yang memiliki pulsa spiritual akan memiliki kecepatan latihan yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan orang normal. Mereka juga akan mengalami banyak jalan pintas. Dan selama bertahun-tahun, tidak pernah ada denyut spiritual tingkat bumi yang muncul di Akademi Spiritual Utara, apalagi denyut spiritual tingkat surga. Dari sini, Anda bisa melihat betapa langkanya pulsa spiritual. Tang Qianer menjulurkan lidah merahnya dan sangat imut dan cantik, denyut spiritual tingkat surga. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Seperti yang diduga, orang-orang yang berpartisipasi dalam jalan spiritual semuanya adalah orang-orang gila. Benar, kamu juga berpartisipasi dalam jalan spiritual, apakah kamu tahu siapa orang itu? Dia seharusnya, Jisuan, kan? Mu Chen berkata dengan suara lemah. Itu adalah nama yang terukir dalam ingatannya. Kamu kenal dia, Tang Qianer berkata dengan heran. Ya saya kenal dia memang orang yang luar biasa. Mu Chen tersenyum, menunduk dan berkata, aku hampir membunuhnya. Mata indah Tang Qianer melebar. Dia menatap wajah polos di depannya yang tiba-tiba menjadi dingin. Dia tergagap ketika dia bertanya, apakah itu benar? Itu bohong, kamu benar-benar mempercayainya. Saya adalah orang yang ditendang keluar di tengah, bagaimana saya bisa membandingkan dengan individu luar biasa yang diperebutkan oleh 5 akademi besar. Ekspresi dingin Mu Chen menghilang seketika. Dia menatap Tang Qianer dengan ekspresi terkejut dan tidak bisa menahan tawa. Tang Qianer menggigit giginya karena kesal. Dia sepertinya ingin menggigitnya 2 kali, tetapi dia masih menahannya.
Dia berkata sambil menghela nafas, kamu baru naik ke tahap gerakan spiritual, kamu belum mempelajari seni spiritual, kan? Saya mendengar bahwa Liu yang telah berlatih. Seni spiritual, ya, saya akan belajar beberapa ketika saya kembali kali ini. Ini waktu yang tepat, ayah saya mengatakan kepada saya untuk menemukannya setelah saya naik ke tahap gerakan spiritual. Mu Chen tersenyum saat dia berbicara. Ya, kalau begitu aku pergi dulu. Tang Qianer mengangguk. Ayah Mu Chen masih menjadi salah satu penguasa wilayah di alam spiritual utara. Dia harus bisa mempersiapkan seni spiritual yang layak untuk Mu Chen. Karena itu, dia tidak banyak bicara dan melambaikan tangannya. Kuncir kudanya berayun saat dia memutar tubuhnya untuk pergi. Itu benar, Tang Qianer berjalan dengan anggun sebentar lalu menoleh ke belakang untuk menatap Mu Chen. Dia berpikir sejenak dan berkata, jika kamu tidak berpikir bahwa kamu memiliki peluang untuk menang, bagaimana kalau aku mengalahkan pria Liu yang itu untukmu? Meskipun kakaknya Liu Mubai akan sedikit merepotkan. Tidak bisakah kamu lebih percaya padaku? Kata Mu Chen tak berdaya. Bagaimana dia bisa memikirkan metode seperti itu? Huff, kamu gagal memahami kebaikan seseorang. Tang Qianer berkata dengan marah. Jika orang lain di Akademi Spiritual Utara menginginkan bantuannya, dia akan menolak melakukannya. Tapi mengapa orang ini menjadi satu-satunya yang memiliki ekspresi menjijikkan? Setelah berpikir sampai titik ini, dia pergi dengan marah. Mu Chen menyaksikan sosok bergerak Tang Qianer menghilang. Dia juga tersenyum dan segera bergumam, karena jalan spiritual telah berakhir, dia seharusnya masuk ke 5 akademi besar juga, kan? Aku ingin tahu yang mana yang dia masuki. Petik 2. Memikirkan kembali ketika dia harus pergi, di antara hutan lebat, seorang gadis dengan rambut perak panjang menggunakan sepasang mata hijau dan mengawasinya dengan tenang. Aku akan menunggumu di 5 akademi besar, jika kamu tidak datang. Di dalam tangan ramping gadis itu, dia memegang pedang. Dia mengangkatnya sampai berada di depan dadanya dan dengan lembut menusuknya di lokasi jantungnya. Aku akan membunuhnya, tapi... Gadis itu menatapnya dengan mata sebening kaca. Aku tidak suka orang yang langsung mengakui kegagalannya, tapi kali ini, itu tidak bisa dianggap sebagai kerugianmu, setidaknya aku menyukainya. Angin lembut bertiup dan mengangkat rambut perak bangga dan cerah gadis itu. Di wajahnya yang putih dan dingin, semburat merah muncul. Meskipun pingsan, itu masih sangat indah. Jadi, kamu harus datang. Bab 3. Bab 3 wilayahmu. Alam spiritual utara terbagi menjadi 9 wilayah. Masing-masing dikendalikan oleh seorang penguasa dan di antara 9 wilayah ini, mereka bersekutu atau saling menentang. Itu juga bagaimana alam spiritual utara selalu mempertahankan situasi 9 wilayah. Selain 9 wilayah, masih ada kekuatan besar yang harus diperhitungkan di alam spiritual utara. Itu adalah Akademi Spiritual Utara. Namun, dibandingkan dengan 9 wilayah yang menyebabkan banyak perselisihan, alam spiritual utara selalu bersikap netral. Mereka tidak memiliki ambisi untuk bersaing memperebutkan tanah. Mereka hanya akan menempel di daerah mereka dan menarik siswa. Karena hal inilah Akademi Spiritual Utara memiliki status yang tinggi di dalam alam spiritual utara. Dan Akademi Spiritual Utara juga memiliki tempat yang memungkinkan mereka untuk memasuki 5 akademi besar. Ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh semua bangsawan. Karena mereka semua mengerti, meskipun mereka memiliki posisi yang layak di alam spiritual utara, tapi mereka tidak bisa dibandingkan dengan 5 akademi besar. Dengan demikian, mereka akan mengirim anak-anak mereka, begitu mereka dewasa, ke Akademi Spiritual Utara untuk berlatih guna mendapatkan tempat-tempat ini. Oleh karena itu, kekuatan yang tidak boleh disinggung di dalam alam spiritual utara adalah Akademi Spiritual Utara. Wilayahmu, kotamu. Saat Mu Chen berjalan keluar dari transfer spiritual arai, suara ramai memasuki telinganya. Dia melihat kotamu yang makmur dan tersenyum tipis. Kotamu adalah kota utama di wilayahmu dan ayahnya Mu Feng adalah penguasa wilayahmu. Puan kecil, kamu kembali dari Akademi Spiritual Utara. Cepat dan laporkan ke penguasa wilayah. Di dekat transfer spiritual arai, ada beberapa penjaga wilayahmu yang melindunginya. Begitu mereka melihat bocah itu berjalan keluar dari area spiritual, mereka terkejut sesaat, tetapi segera mereka tiba-tiba bersukacita dan datang. Aku sudah menyusahkan kalian semua, tapi tidak apa-apa jika aku kembali sendiri. Mu Chen mengarahkan senyum ke arah para penjaga. Dia dibesarkan di tempat ini dan akrab dengan banyak orang. Meskipun dia adalah putra tuan wilayah, sikapnya sangat baik. Karena itu, dia cukup disambut di dalam wilayahmu. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada para penjaga yang bersemangat dan terbang menuju pusat kota. Tak lama setelah itu, sebuah perkebunan besar muncul di matanya. Di depan estate, ada 2 kata besar, Mu Estate. Jelaslah bahwa perkebunanmu dijaga ketat. Namun, Mu Chen tidak mempedulikan itu semua dan langsung berlari masuk. Para penjaga juga tersenyum hangat setelah mereka mengenalinya dan membungkuk padanya. Setelah itu, mereka tidak lagi mempedulikannya. Ayah, Mu Chen masuk ke estate dan menyerbu ke ruang tamu. Dia kemudian memperhatikan bahwa ada 2 sosok. Di kursi tuan rumah adalah seorang pria dengan jubah hitam. Dia memiliki tubuh tegak dan ekspresi tegas di wajahnya. Satu-satunya hal yang membuatnya tampak agak tua adalah rambut putih yang terurai dari kepalanya, tetapi samar-samar Anda dapat melihat bahwa dia pasti orang yang tampan ketika dia masih muda. Orang itu adalah ayah Mu Chen, Mu Feng. Dia juga penguasa wilayahmu. Di kursi sebelah kanan Mu Feng, ada seorang pria parubaya yang kurus. Di dalam pupil pria itu ada sedikit masalah dan dia tampak agak gelap. Bibir mungilnya menunjukkan suasana yang keras.
Tapi suasana keras itu banyak menghilang setelah dia melihat Mu Chen bergegas ke ruang tamu. Di antara kedua alisnya, senyum lembut muncul. Tidak apa-apa jika kamu kembali, mengapa kamu harus berteriak? Mu Feng meletakkan barang-barang di tangannya dan menatap anak laki-laki yang masuk melalui pintu. Dia tidak bisa membantu tetapi memarahinya dengan lembut. Namun, ada kehangatan yang keluar dari kedalaman matanya. Tuan wilayah, Mu kecil jarang kembali. Wajar jika kami merasa bahagia. Pria parubaya kurus itu tersenyum ketika dia berbicara. Sepertinya hanya Paman Zhou yang mengerti. Mu Chen duduk di kursi dan menyeringai pada pria kurus itu. Melalui cara mereka berbicara, Anda dapat mengatakan bahwa mereka cukup dekat. Paman Zhou bernama Zhou Ye, dia juga teman seumur hidup ayahnya. Saat itu, dia mengikuti ayahnya dan membunuh di alam spiritual utara dan akhirnya membantu dan mendukungnya untuk menjadi penguasa wilayahmu. Dia juga menyaksikan Mu Chen tumbuh dan karenanya, dia selalu memperlakukan Mu Chen sebagai anaknya sendiri. Perasaan yang mereka bagikan di antara mereka secara alami luar biasa. Hah, Anda maju ke tahap gerakan spiritual. Mu Feng tersenyum dan berkata dengan heran saat melihat Mu Chen. Mendengar ini, Zhou Ye juga menatap Mu Chen dengan heran. Seperti yang diharapkan, dia bisa mendeteksi aura spiritual yang dipancarkan dalam tubuh Mu Chen. Aku maju ke sana beberapa waktu lalu. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Membicarakan hal ini agak membosankan, tidak banyak hal menarik tentangnya. Tampaknya kamu kembali untuk seni spiritual kalau begitu. Mu Feng tersenyum. Hanya setelah Anda maju ke tahap gerakan spiritual, Anda akan dapat mempelajari seni spiritual. Dan dengan mempelajari seni spiritual, Anda akan dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari energi spiritual. Saya harus bertarung melawan seseorang 10 hari kemudian. Mungkin akan sedikit merepotkan jika saya tidak mempelajari seni spiritual. Mu Chen mengerutkan bibirnya dan menjelaskan masalah tentang tantangan Liu yang ketika Mu Feng dan Zhou Ye melemparkan pandangan curiga ke arahnya. Tidak ada orang dari keluarga Liu yang baik. Setelah Zhou Ye mendengarnya, matanya menjadi sedikit ganas dan dia berkata, keluarga Liu menjadi semakin sombong tahun ini. Meskipun wilayah Liu dapat dianggap sebagai nomor satu di alam spiritual utara, apakah menurut mereka wilayahmu lemah? Mu Feng tersenyum tanpa peduli dan berkata, saya tidak dapat membayangkan bahwa Liu yang benar-benar memiliki pulsa spiritual, keluarga Liu benar-benar diberkati. Itu hanya denyut spiritual tingkat manusia, kata Zuye. Namun, dia sedikit mengernyit saat mengatakan ini. Dia memandang Mu Chen dan berkata, kekuatan Liu yang itu juga berada di tahap awal tahap gerakan spiritual. Dengan bantuan pulsa spiritual, tidak akan mudah bagi seseorang di fase tengah tahap gerakan spiritual untuk menghadapinya. Little Mu, apakah menurutmu kamu bisa melakukannya? Saat dia berbicara, kuncir kuda hitamnya melambung dengan gagah berani dan dia tampak memiliki gaya seorang kakak. Sepertinya keberuntunganmu dengan para wanita cukup bagus. Tong Guan tersenyum pada Mu Chen. Senyum itu memiliki sedikit ejekan dan sedikit kecemburuan. Dia juga memiliki beberapa pemikiran terhadap Tang Qianer, hanya saja dia tidak pernah mendapatkan niat baik darinya. Beruntung dengan para wanita juga merupakan salah satu jenis kekuatan. Mu Chen tersenyum seolah-olah dia tidak mendengar ejekan dalam kata-katanya. Dibandingkan dengan orang-orang dari jalan spiritual, Tong Guan benar-benar tidak berpengalaman. Dari platform tinggi, Hong Ling memandang Mu Chen. Dia agak kecewa dan menarik pandangannya. Apakah dia masih sangat malas dan pengecut seperti sebelumnya? Lupakan saja, kami tidak datang ke sini untuk membuat masalah bagimu hari ini. Kami hanya ingin memberitahu Anda tentang satu hal. Petik 2. Melihat bahwa ia tidak akan mampu menghasut kemarahan Mu Chen, Tong Guan juga merasa bosan. Dia melambaikan tangannya ke arah Liu Chen dan yang terakhir, tersenyum dingin dan berkata, Mu Chen, saya mewakili kakak Liu yang untuk menyampaikan pesan kepada Anda. 10 hari kemudian, selama kompetisi antara dua cabang, dia akan memilihmu sebagai lawannya. Liu Yang, mendengar nama ini, warna wajah Suling dan yang lainnya berubah. Liu Yang adalah orang nomor satu yang sebenarnya dalam kelas bumi cabang barat. Dikatakan bahwa dia baru saja maju ke tahap gerakan spiritual. Ah, itu benar, aku akan memberitahumu sesuatu yang lain juga. 3 hari yang lalu, ketika kakak Liu Yang diuji, mereka menemukan bahwa dia memiliki denyut rohani. Meskipun hanya tingkat manusia, Liu Chen sombong sambil menatap Mu Chen dan tersenyum. Denyut spiritual tingkat manusia, ketika kata-kata ini diucapkan, tidak hanya Suling dan raut wajah yang lain berubah, bahkan Tang Qianer pun sedikit tergerak. Di dalam seluruh Akademi Spiritual Utara, tidak akan pernah ada lebih dari segelintir siswa yang memiliki pulsa spiritual. Siapa yang akan membayangkan bahwa Liu yang sebenarnya memilikinya juga? Denyut spiritual tingkat manusia, Tong Guan mendecakkan bibirnya dan menatap Mu Chen dengan tatapan memelas. Liu yang juga memiliki kekuatan fase awal gerakan spiritual, tetapi jika Anda memasukkan denyut spiritual tingkat manusia, akan sulit bagi fase tengah gerakan spiritual untuk mengalahkannya. Tampaknya Mu Chen kurang beruntung. Kakak Liu yang berkata tidak apa-apa jika kamu tidak berani menerimanya. Tapi jangan muncul pada hari itu, maka dia tidak akan mempermalukanmu. Liu Chen tersenyum aneh. Jika Mu Chen tidak muncul pada hari itu, maka reputasinya di cabang timur akan hancur seketika. Kamu terlalu banyak menindasnya. Tang Qianer mengerutkan kening saat dia berteriak. Senior Qianer, kamu seharusnya tidak menyalahkan kami. Seseorang harus selalu menjaga profil rendah. Dia seharusnya tidak percaya bahwa dia bisa bangga karena dia memperoleh kualifikasi ke jalan spiritual karena keberuntungan. Liu Chen berkata dan melengkungkan bibirnya. Anda, Tang Qianer sangat marah.
Tapi tepat sebelum dia melangkah maju, sebuah tangan mencengkeram bahunya. Dia menoleh dan melihat senyum cemerlang muncul di wajah Mu Chen. Ya, beritahu Liu yang bahwa aku akan menunggunya. Bab 4. Bab 4 Seni Pagoda Agung. Mata hitam Mu Chen bersinar saat dia menatap bagian dalam bilik batu. Sebagai penguasa wilayahmu, Mu Feng dapat dianggap sebagai salah satu individu terkuat di alam spiritual utara. Koleksi yang dia simpan selama bertahun-tahun tentu saja tidak akan lemah. Terhadap ayahnya, Mu Chen tidak bertindak sopan sama sekali. Dia bergegas ke ruang batu dan secara acak mengambil naskah. Dia meliriknya, kata-kata ringan muncul dari naskah. Seni spiritual tingkat menengah tingkat umum, Cloud Flare. Mu Chen berkedip. Seni spiritual biasanya akan dibagi menjadi seni spiritual Gongfa, seni spiritual serangan dan seni spiritual pertahanan, Del. Dan berbagai seni spiritual ini akan dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkat dewa, tingkat spiritual, tingkat umum. Selain itu, masing-masing tier ini akan dibagi menjadi high, middle, low rank. Flare awan di depan matanya adalah seni spiritual Gongfa tingkat menengah umum. Mu Chen mengutak-atik naskahnya sebentar sebelum menurunkannya. Jelas bahwa dia tertarik padanya. Dia perlahan mengembara ke kedalaman ruangan, sesekali mengambil sebuah gulungan, tetapi segera meletakkannya lagi. Mu Feng mengikuti di belakang Mu Chen perlahan, membiarkan dia memilih salah satu seni spiritual di sini. Seni spiritual 100 pedang, tingkat umum tingkat tinggi. Book of Broken Mountains, Common Tier High Rank. Berbagai seni spiritual memenuhi mata Mu Chen. Meskipun mayoritas dari mereka adalah tingkat umum, Mu Chen tahu bahwa seni spiritual ini akan menarik banyak orang jika dibawa keluar. Koleksi Mu Feng bukanlah sesuatu yang biasa di alam spiritual utara. Setelah berjalan-jalan cukup lama, Mu Chen akhirnya mencapai ruang batu yang paling dalam. Namun, dia belum menemukan seni spiritual yang tepat untuknya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap rak batu terakhir. 3 kotak giok terbuka ditampilkan di sana. Kamu cukup ambisius, ayahmu mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan ketiga seni spiritual ini. Mu Feng melihat 3 kotak letih yang ditatap Mu Chen dan tidak bisa menahan senyum. Mendengar ini, Mu Chen berjalan dengan rasa ingin tahu. Dia kemudian mengeluarkan gulungan dari salah satu kotak letih. Naskahnya berkilauan dan ada sedikit panas yang keluar darinya saat dia menyentuhnya. Itu jelas bukan Common Tier. Dragon Blaze Art. Mu Chen memindai naskah. Matanya memancarkan warna keterkejutan, ini sebenarnya adalah seni spiritual tingkat rendah spiritual. Dia memahami nilai seni spiritual tingkat spiritual. Jika dibawa ke pelelangan, itu tidak dapat diperoleh kecuali mereka bersedia menghabiskan setidaknya 1 juta koin roh. Ya, aku juga berlatih Dragon Blaze Art ini. Itu adalah sesuatu yang saya dapatkan dari roh burung api naga. Mu Feng mengangguk saat dia berbicara. Mu Chen mengutak-atik naskah ini sejenak, lalu dia mengeluarkan 2 gulungan lainnya. Salah satu gulungan itu disebut taktik gemetar surga, dan gulungan lainnya disebut penilaian animasi. Keduanya milik spiritual tier low rank. Mu Chen tidak ingin melepaskan ketiga gulungan itu. Dia ragu-ragu sejenak ketika dia memutuskan mana yang harus dia pilih. Kau sudah memilih. Ketiga seni spiritual ini setara satu sama lain. Anda dapat melatih salah satunya terlebih dahulu dan beralih jika Anda menemukan seni spiritual yang lebih cocok. Kata Mu Feng dengan senyum tipis. Mu Chen ragu-ragu untuk sementara waktu. Tangannya melayang di atas 3 gulungan. Pada akhirnya, itu mendarat di Animate Appraisal. Meskipun seni spiritual ini tidak terspesialisasi dalam menyerang, efeknya cukup besar dalam membangun fondasi. Tangan Mu Chen ditangguhkan di atas Animate Appraisal, tapi ketika dia akan membuat pilihannya, hatinya tiba-tiba bergetar sedikit. Kemudian, tatapannya melayang tanpa sadar ke arah bayangan dari 3 kotak letih. Dia memperhatikan bahwa ada naskah hitam yang tertutup debu. Apa ini? Mu Chen terkejut sesaat, tangannya terulur dan meraih naskah hitam. Dia menggulirnya dan hanya memperhatikan bahwa beberapa kata kabur melayang dari permukaan kasar naskah. Seni pagoda hebat. Mu Chen menatap 4 kata yang kabur itu. Matanya dipenuhi dengan keraguan. Mengapa tidak menyebutkan peringkat seni spiritual? Mu Chen menatap bingung ke arah Mu Feng, tapi dia terkejut. Pada saat ini, Mu Feng memiliki ekspresi yang rumit saat dia menatap tulisan hitam di tangannya. Itu adalah ekspresi yang dipenuhi dengan kerinduan. Ayah, Mu Chen bertanya, dia kemudian melambaikan naskah di tangannya, apakah seni spiritual ini? Mengapa tidak disebutkan pangkatnya? Ini hanya seni spiritual biasa, kamu harus memilih yang lain. Mu Feng menarik pandangannya dan berkata perlahan. Mu Chen sedikit mengernyit, tangannya bermain-main dengan naskah hitam. Setelah hening sejenak, dia tersenyum dan berkata, saya menginginkan ini. Tubuh Mu Feng bergetar, dia menatap Mu Chen. Dia memperhatikan bahwa ada ekspresi keras kepala di dalam wajah polos anak laki-laki itu. Apakah kamu benar-benar ingin memilih ini? Mu Feng bertanya setelah jeda. Mu Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu kenapa tapi saya merasa bahwa saya akan menyesal jika saya tidak memilih ini. Ayah, bagaimana caramu mendapatkan seni spiritual ini? Mu Feng memiliki tatapan yang rumit saat dia menatap naskah itu. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas panjang dan tertawa pahit. Kemudian dengan suara yang hanya terdengar olehnya, dia bergumam, Jing, dia benar-benar anakmu. Naskah itu ditinggalkan oleh ibumu. Agar akurat, dia meninggalkannya untukmu. Namun, dia juga menyebutkan bahwa saya harus membiarkannya berdebu jika Anda tidak memilihnya. Mu Feng dengan lembut berbicara.
Mama, Mu Chen tidak bisa membantu tetapi gemetar sedikit. Dia menggumamkan kata yang asing, namun menggetarkan hati. Dia belum pernah melihat ibunya sebelumnya. Hanya ada sosok samar, tapi lembut di lubuk hatinya. Sejak dia mulai memahami banyak hal, dia tidak menanyakan tentang ibunya dari Mu Feng. Mu Feng juga tidak menyebutkannya. Seolah-olah ayah dan anak itu berusaha menghindari topik tentang seseorang yang penting bagi mereka. Ibu seharusnya masih hidup, kan? Di mana dia? Mu Chen memegang naskah itu dengan erat. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menanyakan hal yang paling ingin dia ketahui. Ketika dia masih muda, dia telah mengukir banyak patung kayu. Patung kayunya persis sama, tapi tidak ada wajah yang jelas pada mereka. Ini karena asal-usul patung kayu itu berasal dari sosok lembut di dalam hatinya. Setiap patung kayu itu memiliki jejak harapan dan kerinduan. Masalah tentang ibumu sangat rumit. Tidak ada gunanya jika saya memberitahu Anda sekarang. Namun, jika Anda ingin mengetahuinya, maka Anda harus melatihnya. Setelah Anda mencapai level tertentu di dalamnya, Anda secara alami akan mengetahuinya. Mu Feng terdiam untuk waktu yang lama dan dia akhirnya mengepalkan tangannya sambil menatap Mu Chen. Apakah ibu pergi karena aku? Mu Chen tiba-tiba bertanya. Kamu adalah orang yang paling dia khawatirkan. Karena kamu, dia rela membuang semuanya. Mu Feng tidak memberikan jawaban langsung. Dia hanya menggosok kepala Mu Chen dan berkata dengan suara mencela diri sendiri, itu semua karena ayahmu tidak memiliki kemampuan. Aku tidak bisa membiarkan ibumu tinggal bersamamu. Aku sudah mencoba sebelumnya, tapi aku masih gagal. Saya minta maaf. Mu Chen mengangguk. Senyum cemerlang muncul di wajahnya yang polos. Ayah, apakah kamu ingin bertemu ibu lagi? Aku sangat ingin keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Mu Feng mengangkat kepalanya dan bergumam. Rasa rindu juga ada di dalamnya. Mu Chen mencengkeram tangannya dengan erat. Aksara hitam yang kasar memancarkan suhu hangat. Tak lama kemudian, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum tipis ke arah Mu Feng. Aku akan memilih ini. Jangan khawatir ayah, saya akan membantu Anda menyelesaikan apa yang gagal Anda lakukan. Jika Anda percaya pada saya, maka suatu hari saya akan membiarkan keluarga kita bersatu kembali satu sama lain, tidak ada yang bisa menghentikannya. Mu Feng menatap bocah itu dengan wajah polos, tapi mata tegas. Gelombang kepahitan muncul di dalam dadanya, menyebabkan matanya menjadi merah. Dia, kemudian, menganggukkan kepalanya. Jing, anak kita tidak akan menjadi orang biasa. Bab 5. Bab 5 Dunia Seribu Besar. Matahari bersinar ke halaman dengan cabang-cabang yang rimbun. Itu membentuk seberkas cahaya. Di dalam sinar itu, banyak cahaya kecil menari-nari bersamanya. Itu membuat seluruh halaman tampak sangat transparan. Mu Chen duduk bersila di kursi batu. Salah satu tangannya ada di wajahnya, yang lainnya mengutak-atik tulisan hitam. Pada akhirnya, dia memilih seni pagoda hebat. Itu juga merupakan komitmen yang dia buat untuk ayahnya sendiri. Namun, bahkan Mu Feng tidak tahu apa peringkat seni pagoda hebat ini. Dia hanya bisa samar-samar mengatakan bahwa benda ini sangat kuat. Mengenai mengapa dia mengatakan itu sangat kuat, alasan yang dia berikan adalah karena ibumu sangat kuat. Ibu sangat kuat. Mu Chen mengedipkan matanya. Mu Feng mampu mengangkat seluruh keluarga dan menciptakan wilayahmu ini dalam alam spiritual utara. Dia menjadi pembangkit tenaga listrik terkenal di alam spiritual utara. Bahkan, dia bisa dianggap sangat luar biasa. Tetapi bahkan jika dia mengatakan bahwa dia kuat, seberapa kuat ibu itu? Jika ibu sekuat itu, mengapa dia menyukai ayah? Mu Chen menyeringai. Sepertinya ayah memiliki pertemuan yang luar biasa dengan ibu ketika dia masih muda. Itu harus menjadi cerita yang bagus. Mu Chen mengatur perasaannya yang kacau untuk sementara waktu. Kemudian dia menatap naskah hitam di tangannya. Dia harus melawan Liu yang 10 hari kemudian. Orang itu juga orang di tahap awal tahap gerakan spiritual dan memiliki denyut spiritual tingkat manusia. Meskipun dia telah bertemu monster dengan pulsa spiritual yang jauh lebih kuat di jalan spiritual, namun jalan spiritual agak aneh. Apa yang disebut jalan spiritual sebenarnya adalah tahap yang sangat besar untuk sebuah ujian. Pencipta jalan spiritual adalah 5 akademi besar. Setiap 3 tahun, jalan spiritual akan diaktifkan. Pilihan masuk untuk jalan spiritual juga cukup aneh. Itu tidak dipilih melalui cara manusia, tetapi dicari oleh artefak ilahi yang dikenal sebagai cermin penghakiman. Pencarian ini cukup aneh, tetapi orang-orang yang dipilih oleh artefak ilahi ini kebanyakan adalah orang-orang dengan bakat luar biasa. Secara umum, mereka akan dapat masuk dan berlatih di 5 akademi besar, begitu mereka berhasil melewati ujian jalan spiritual. Jalan spiritual terbentuk di dunia. Di dunia yang aneh ini, tidak ada yang bisa menggunakan energi apapun. Dengan kata lain, apakah itu aura spiritual atau Doqi dan Yuan Li dari alam bawah, tidak ada yang bisa menggunakannya di dalam jalan spiritual. Orang yang terpilih akan menghadapi banyak pengalaman hidup dan mati ketika mereka memasuki jalan spiritual. Dalam keadaan di mana mereka tidak dapat menggunakan energi spiritual, mereka hanya dapat menggunakan tubuh fisik mereka sendiri dan ketangkasan serta kebijaksanaan mereka sendiri untuk mengatasi berbagai bahaya. Metode memaksa mereka ke sudut ini adalah cara terbaik untuk melemahkan kemauan mereka. Saat memasuki jalan spiritual, orang yang dipilih akan diberitahu bahwa jika mereka menginginkan lebih banyak kekuatan, maka mereka harus memiliki tekad yang tak tergoyahkan. Hanya dengan mengendalikan tekad ini, barulah mereka bisa menjadi seseorang yang benar-benar kuat.
Dalam 10 juta tahun, 70-80% dari pembangkit tenaga listrik terkuat yang keluar dari 5 akademi besar telah berpartisipasi dalam uji coba jalan spiritual. Dengan demikian, Anda dapat melihat betapa pentingnya uji coba jalan spiritual. Ini juga mengapa banyak orang jenius mengejarnya seperti bebek. 5 akademi besar, Mu Chen mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia harus masuk ke tempat itu. Dia tidak hanya berjanji padanya, tetapi dia hanya akan mendapatkan kualifikasi untuk berdiri di dunia luar jika dia keluar dari 5 akademi besar. Menuju dunia luar, Mu Chen tidak terlalu menyadarinya. Namun, dia kadang-kadang mendengarnya dari Mu Feng. 1000 dunia besar tempat dia tinggal saat ini adalah tempat yang luas dan tak berujung. Banyak klan tinggal di sini. Alam spiritual utara seperti setitik kecil pasir di dalam samudra. Itu adalah tempat yang tidak penting. Selain itu, 1000 dunia besar terjalin dengan banyak dunia. Namun, dunia itu hanya bisa disebut lower planets. Ini karena dunia ini tampaknya berada pada level yang lebih tinggi daripada dunia-dunia itu. 1000 dunia besar adalah pusat dari banyak pesawat. Namun, orang-orang yang bisa datang dari alam bawah ke dunia 1000 besar semuanya memiliki bakat luar biasa. Mereka harus menjadi individu terkuat di dunia mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menembus belenggu dunia. Mu Chen pernah mendengar percakapan tentang orang-orang yang dikuasai yang datang dari lower planets dalam pertemuan yang lebih tinggi di Akademi Spiritual Utara. Ada 2 yang paling terkenal. Mu Chen tidak mendengar nama mereka, tapi dia bisa mendengar gelar mereka. Kaisar Api, Leluhur Bela Diri, keduanya adalah gelar yang mendominasi. Mereka berasal dari alam bawah, tetapi menurut spekulasi Mu Chen, mereka mungkin dianggap sebagai penguasa sejati di dunia 1000 besar. Leluhur Bela Diri itu pernah menyebabkan keributan besar di dunia 1000 besar. Dikatakan bahwa dia menyerang klan yang cukup kuat, klan Roes, di dalam dunia 1000 besar sendirian. Klan Roes tidak bisa menghentikan pria itu, yang memegang tongkat petir. Pertempuran yang satu itu mengguncang langit. Ketika itu diketahui, seluruh dunia 1000 besar terkejut. Dan dikabarkan bahwa dia telah melakukan semua ini untuk menyelamatkan orang yang dia cintai. Sebaliknya, Kaisar Api yang tidak duniawi tetap tidak menonjolkan diri. Namun, dikabarkan bahwa dia telah pergi ke klan Roh Api dan klan Roh Api bahkan meminta leluhur tua, yang telah hidup bertahun-tahun, untuk keluar. Namun, dia tidak bisa menang melawan Kaisar Api dan harus membiarkan Kaisar Api pergi. Ini mengejutkan semua orang dari Fire Spirit Clan. Pembangkit tenaga listrik yang datang dari alam bawah akan tetap menakjubkan seperti sebelumnya dan menjadi sombong bahkan setelah mereka datang ke dunia 1000 besar. Dunia luar benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan, membuat seseorang sangat senang. Namun, Mu Chen juga mengerti bahwa dia belum mencapai level itu. Namun, dia benar-benar percaya bahwa dia akan dapat mencapainya jika dia punya cukup waktu. Mu Chen menatap naskah hitam di depan tangannya. Senyum muncul di wajahnya yang polos. Kemudian, semuanya harus dimulai dari ini. Mu Chen menyatukan tangannya dan perlahan menutup matanya. Naskah hitam di telapak tangannya mengeluarkan cahaya hangat. Matanya dipenuhi kegelapan. Mu Chen bergerak menggunakan pikirannya dan mendesak aura spiritual dalam tubuhnya mengalir melalui meridian di lengannya dan akhirnya ke naskah di tangannya. Bes, segera setelah spiritual aura dimasukkan ke dalam, skrip mengeluarkan suara berdengung halus. Kemudian kegelapan mulai terkoyak dan sesuatu sepertinya memasuki tubuh Mu Chen melalui telapak tangannya. Gunakan tubuhmu sebagai pagoda untuk menyaksikan jalan roh. Nyanyian misterius dan tidak jelas itu tampak seperti suara lonceng kuno. Ini diam-diam bergema di benak Mu Chen. Kemudian, dia dengan cepat melindungi pikirannya dan dengan kuat menghafal nyanyian ini. Suara dering secara bertahap menyebar. Nyanyian pelatihan berisi terlalu banyak hal. Banyak dari mereka adalah hal-hal yang belum pernah disentuh Mu Chen sebelumnya. Karena itu, dia dengan bijak memutuskan untuk mengesampingkannya untuk saat ini dan menerima bagian yang bisa dia pahami. Namun, nyanyian itu sangat tidak jelas sehingga otaknya masih sakit. Dia belum pernah melihat nyanyian yang begitu misterius dan rumit. Jelas bahwa Mu Chen memiliki bakat luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan memenuhi syarat untuk jalan spiritual. Di dalam nyanyian misterius itu, dia memahami rahasia di dalamnya. Tak lama kemudian, dia akhirnya mulai menggerakkan spiritual aura. Berdasarkan mantra, sirkulasi rute di dalam meridian cukup aneh. Jika Anda dapat melacak garis-garisnya, Anda akan dapat menemukan bahwa jalur yang dilaluinya tampak seperti bentuk menara aneh yang terbentuk di dalam tubuhnya. Aura spiritual mengikuti rute meridian yang aneh ini dan mulai beredar. Sirkulasi pertama jelas menggunakan energi yang sangat besar. Namun, Mu Chen mampu melawan rasa lelahnya dan berusaha mempertahankan dan menyelesaikan sirkulasi aura spiritual. Rute meridian yang aneh sangat sulit untuk diedarkan. Bahkan jika Mu Chen mencoba untuk mati-matian mengontrol, dia masih akan gagal berulang kali. Namun, dia tidak merasa gegabah tentang hal itu dan mempertahankan keadaan tenang saat dia mengedarkannya berulang kali. Proses ini berlangsung sepanjang sore. Setelah kegagalan berulang kali, sebagian kecil dari aura spiritual akhirnya melewati meridian terakhir di bawah kendali hati-hati Mu Chen. Ketika aura spiritual melewati meridian terakhir, aura spiritual yang awalnya transparan mulai berubah. Warnanya berangsur-angsur menjadi warna gelap dan dalam. Hanya sekarang aura spiritual dapat benar-benar disebut aura spiritual. Dan meskipun aura spiritual yang gelap ini tampak tenang dan pendiam, Mu Chen samar-samar bisa merasakan bahwa di balik ketenangan ini ada perasaan sombong yang tersembunyi. Terbukti bahwa kualitas aura spiritual yang keluar melalui Grid Pagoda Art sangatlah tinggi.
Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seni spiritual biasa. Hal yang ditinggalkan ibu benar-benar luar biasa. Mu Chen diam-diam berpikir dalam kegembiraan saat dia benar-benar berkeringat. Aura spiritual gelap ini diam-diam menempati aura Sea Mu Chen. Selama dia bersikeras melatih aura spiritual ini, itu pasti akan menjadi besar. Dan pada saat energi spiritual kegelapan menguasai aura Sea-nya, tubuh Mu Chen bergetar hebat. Rasa pusing tiba-tiba muncul di benaknya. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang beresonansi dengannya di dalam tubuhnya. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Ini dimulai dari dalam hati Mu Chen, tapi segera menghilang. Tentang apa semua itu, Mu Chen pulih dengan cepat. Dia cukup khawatir dan dengan cepat mulai menyelidiki di dalam tubuhnya. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang salah dengan itu. Seolah-olah perasaan awal hanyalah ilusi. Namun, Mu Chen sangat yakin bahwa itu bukan ilusi. Apakah itu karena Great Pagoda Art? Mu Chen berpikir cepat, lalu dia melihat energi spiritual gelap di dalam aura Sea-nya. Dia merenungkannya sejenak, tetapi dia tidak menemukan petunjuk apapun yang terkait dengannya. Jadi, dia hanya bisa menyerah. Seni pagoda agung ditinggalkan secara pribadi oleh ibunya. Meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dia percaya satu kebenaran. Ibunya tidak akan meninggalkan sesuatu yang berbahaya baginya. Atau karena ini, Mu Chen tiba-tiba menggerakkan pikirannya. Dia hanya bisa melihat bahwa ada cahaya hitam mengambang di atas energi spiritual gelap di dalam aura Sea-nya. Cahaya hitam menyala dan kemudian kembali ke tampilan aslinya. Itu sebenarnya selembar kertas hitam. Di atas kertas hitam, tidak ada tulisan apapun, tapi samar-samar kamu bisa melihat beberapa garis yang sangat kabur. Kertas hitam diam-diam melayang di dalam aura Sea-nya dan membiarkan energi spiritual gelap itu menghangatkannya. Di dalam kertas sederhana dan tanpa hiasan itu, sebuah misteri yang tidak dapat dijelaskan terungkap. Mu Chen menatap potongan kertas hitam misterius itu. Dia cukup bingung. Barang itu adalah sesuatu yang dia peroleh selama jalan spiritual. Namun, dia tidak melihat efek apapun darinya sejak saat itu. Dia bisa samar-samar mengatakan bahwa kertas hitam misterius itu bukanlah sesuatu yang biasa. Hanya saja dia tidak memiliki kekuatan untuk membuka rahasianya sekarang. Apakah resonansi sebelumnya karena itu? Mu Chen berpikir sejenak, tapi dia menggelengkan kepalanya. Meskipun kertas hitam itu misterius, jelas bahwa itu tidak menyebabkan keributan sebelumnya. Dia merenungkan dengan serius tentang hal itu tetapi tidak berhasil. Mu Chen akhirnya hanya bisa menyerah dan mengesampingkan masalah ini. Dia menatap energi spiritual kegelapan di dalam aura Sea-nya lagi. Berdasarkan lantunan, seni pagoda agung dibagi menjadi 3 tingkat. Pertama adalah Foundation, kedua adalah Sape Condensation dan ketiga adalah Tower Form. Namun, dia bahkan belum mencapai level Foundation. Dia hanya bisa dianggap baru memasuki fase awal. Jika dia ingin maju ke tingkat dasar, itu akan membutuhkan sedikit usaha. Di dalam halaman, Mu Chen perlahan membuka matanya yang tertutup. Dia melihat keringat di tubuhnya dan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Seni pagoda hebat pasti sulit untuk dilatih. Sudah sesulit ini mengingat itu baru di garis awal. Dia benar-benar tidak tahu kapan dia bisa melatihnya ke level Tower Form dan betapa sulitnya itu. Aku bertanya-tanya berapa banyak level Great Pagoda Art ini akan memperkuat energi spiritualku. Hati Mu Chen sedikit bergetar. Dia ingin tahu tentang itu. Seni spiritual memiliki peran penting lainnya, yaitu untuk memperkuat energi spiritual. Secara umum, seni spiritual Gongfa tingkat tinggi umum dapat memperkuat energi spiritual sebanyak 5 level. Gongfa tingkat rendah spiritual akan dapat memperkuat energi spiritual sebanyak 10 level. Semakin banyak level yang bisa diamplifikasi, semakin kuat energi spiritualnya saat dilepaskan. Anda juga bisa menggunakan metode ini untuk membedakan secara kasar apa peringkat seni spiritual itu. Berpikir sampai titik ini, keingintahuan di mata Mu Chen mulai meningkat. Dia memutar tangannya dan aura spiritual gelap muncul dari telapak tangannya. Kemudian dia perlahan mencengkeram telapak tangannya dan matanya mulai mendidih. Dia akan menguji seberapa kuat seni pagoda hebat ini. Bab 6. Bab 6 Penguatan Energi Spiritual. Di dalam halaman, tubuh Mu Chen berdiri tegak. Telapak tangannya sedikit menekuk dan energi spiritual gelap berkumpul dengan cepat di dalam telapak tangannya. Fluktuasi yang samar dan tajam keluar darinya. Mu Chen merasakan energi spiritual dalam telapak tangannya. Dia bisa merasakan bahwa perubahan halus sedang terjadi di dalamnya. Pada saat berikutnya, matanya tiba-tiba membeku sesaat dan energi spiritual yang lembut dan gelap di dalam telapak tangannya tiba-tiba bergetar hebat. Rasanya seperti menjatuhkan beberapa tetesan air ke dalam panci mendidih. Di dalam getaran yang bergetar itu, fluktuasi aura spiritual juga meningkat pesat. Telapak tangan Mu Chen sedikit gemetar. Dia bisa merasakan bahwa energi spiritual dengan cepat menguat. 1 tingkat, 3 tingkat, 5 tingkat, 8 tingkat. Ketika energi spiritual telah diperkuat ke tingkat ke-9, getaran di dalam tangannya menjadi lebih kuat dan ada tanda-tanda bahwa energi spiritual lepas dari kendalinya. Ini hanya tingkat ke-9. Ini tidak cukup. Mu Chen mengerutkan kening saat dia sedikit mengerutkan alisnya. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa energi spiritual seperti kuda liar akan meledak keluar. Tingkat ke-13. Energi spiritual hitam menutupi telapak tangan Mu Chen. Dia dengan sungguh-sungguh melihatnya. Pada saat berikutnya, dia menggerakkan tangannya dengan kasar dan membengkokkan semua kecuali 2 jari. Dia kemudian menusuk pilar batu di depannya dengan kecepatan kilat. Suara angin pecah bisa terdengar. Seni spiritual serangan tingkat menengah umum, jari penghancur tulang. 2 jari Mu Chen telah menembus pilar batu dengan dalam.
Retakan mulai muncul dari tempat jarinya menusuk. Mu Chen menatap retakan saat dia menarik jarinya dari dalam. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tingkat 13. Dia mengangguk. Dia baru berada di garis awal seni pagoda agung, namun dia sudah mampu memperkuat energi spiritualnya hingga 13 tingkat. Itu sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya grid pagoda art dan Mu Chen bisa merasakan bahwa amplifikasi hanya akan meningkat saat dia menjadi lebih terampil di dalamnya. Seni pagoda hebat setidaknya adalah seni spiritual tingkat tinggi tingkat spiritual. Mu Chen menyeringai. Barang yang ditinggalkan ibunya memang bukan sesuatu yang biasa. Mungkin sulit untuk menemukan seni spiritual tingkat tinggi tingkat spiritual di seluruh alam spiritual utara. Namun, seni spiritual ini cukup sulit untuk dilatih. Mu Chen percaya diri dengan bakat kultivasinya, tetapi meskipun demikian, masih sulit untuk berlatih seni pagoda agung ini. Namun, saya tidak kekurangan waktu. Mu Chen bergumam dan segera bertepuk tangan saat dia berbalik untuk kembali ke rumahnya. Sepertinya dia harus berusaha keras untuk melatih seni pagoda hebat ini. Petik 2. Tidak jauh dari halaman, Mu Feng menyaksikan peristiwa yang terjadi. Dia tidak bisa menahan senyum. Di dalam senyuman itu, Anda dapat melihat bahwa dia cukup puas, bakat kultivasimu kecil benar-benar luar biasa. Saya pernah berlatih seni pagoda agung sebelumnya, tetapi saya hanya bisa mengalirkan energi spiritual gelombang pertama setelah 5 hari. Dan gelombang pertama energi spiritual hanya mencapai amplifikasi tingkat ke-7. Bocah itu benar-benar berhasil melatihnya dalam waktu setengah hari dan tingkat penguatannya sangat mengejutkan. Dia benar-benar melukai harga diriku. Meskipun dia mengatakan ini, Mu Feng tidak bisa menyembunyikan perasaan bangga dan senang di matanya. Ohoho, bakat Littlemu benar-benar luar biasa. Dia pasti akan menjadi seseorang yang jauh melampaui orang-orang tua seperti kita di masa depan. Zhou Ye juga tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Suaranya mengandung sedikit kerinduan. Itu benar, alam spiritual utara mungkin tampak sangat penting bagi kita, tetapi bagimu kecil, itu terlalu kecil. Dalam beberapa hari berikutnya, Mu Chen memfokuskan semua usahanya untuk melatih seni pagoda hebat. Anak laki-laki itu kadang-kadang terlihat seperti pemalas, tetapi jauh di lubuk hati, dia sangat keras kepala. Keras kepala inilah yang memungkinkannya memiliki reputasi terhormat di dalam jalan spiritual. Pada akhirnya, dia bahkan menyebabkan peristiwa besar, yang bahkan membuat banyak orang jenius tercengang. Dengan memfokuskan semua usahanya, energi spiritual dalam lautan aura Mu Chen dengan cepat menjadi lebih tebal hanya dalam waktu 7 hari. Dia bisa mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang seni pagoda agung. Namun, tampaknya dia masih agak jauh sebelum mencapai tingkat dasar. Ini membuatnya mengeluarkan suara ketidaksetujuan. Seni pagoda agung benar-benar sesuatu yang luar biasa. Karena pelatihannya dalam seni pagoda agung berjalan dengan baik, Mu Chen sedikit santai. Kemudian, dia mulai melakukan banyak tugas dan mencari melalui banyak bulungan untuk menemukan beberapa seni spiritual serangan yang cocok untuk dia pelajari. Meskipun dia telah memperkuat basis energi spiritualnya, masih penting untuk memiliki beberapa seni spiritual serangan untuk meningkatkan kemampuan tempurnya. Dan Liu yang juga bukan orang biasa. Dia menduduki peringkat pertama di kelas Bumi Akademi Spiritual Utara. Ini sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya dia. Pada saat yang sama, ayahnya adalah penguasa wilayah Liu. Wilayah Liu adalah wilayah terkuat di alam spiritual utara. Itu bahkan sedikit lebih kuat dari wilayahmu. Mereka sering berselisih dengan wilayahmu selama beberapa tahun terakhir dan tidak menyukai satu sama lain. Meskipun wilayah Liu tidak dapat memperluas jangkauan mereka ke Akademi Spiritual Utara, mereka masih dapat memberikan dukungan terbaik kepada Liu Yang. Namun, apakah semudah itu menginjak Mu Chen? Bahkan banyak orang jenius dalam jalan spiritual tidak bisa melakukan itu, hanya Liu yang jauh dari mampu. Di tempat latihan yang dipenuhi balok batu, sesosok tubuh menyebabkan debu bertebaran. Di tangannya, energi spiritual gelap terus berputar dan memancarkan fluktuasi samar. Hanya 2 jarinya yang tidak bengkok. Di bawah energi spiritual yang gelap, tusukan hitam yang sangat tajam mendarat di atas balok batu. Kaca, potongan-potongan batu yang hancur meledak keluar dan retakan dengan cepat menyebar melalui balok batu. Di dalam mata hitam anak laki-laki itu, suasana dingin melewatinya. Kedua jari yang berada jauh di dalam balok batu itu bergerak dengan keras dan dengan suara dering yang teredam, balok seukuran pinggang itu langsung ditembus. Bongkahan batu itu hancur. Bocah itu tidak berhenti dan mengubah tangannya dari hanya jari menjadi telapak tangan. Dengan suara guntur yang samar, energi spiritual kegelapan melonjak dan dia memukul balok batu menggunakan backhand-nya. Saat telapak tangan mendarat di balok batu, bocah itu berdiri hanya dengan satu kaki. Kaki lainnya menyerang dengan kekuatan pada balok batu lainnya. Dor, ledakan, 2 suara teredam terdengar, 2 balok batu pecah dan jatuh lurus ke bawah. Kerikil darinya terbang ke ruang terbuka. Bocah itu perlahan menurunkan kakinya dan mempertahankan suasana tenang. Energi spiritual gelap di dalam telapak tangannya diam-diam menghilang. Tepuk tangan. Suara tepuk tangan terdengar dari samping. Mu Chen melihat dan melihat Mu Feng berdiri di luar tempat latihan sambil tersenyum. Dia cukup puas dengan penampilan yang telah dilakukan Mu Chen sebelumnya. Itu seperti badai, niat membunuh tersembunyi di dalam ketajaman. Itu sama sekali tidak kalah dengan anak buahnya yang telah mengasahnya melalui pertempuran hidup dan mati. Sepertinya putranya tidak menyia-nyiakan tahun ketika dia memasuki jalan spiritual. Ayah, Mu Chen menepuk debu dari lengannya dan berjalan menuju Mu Feng. Apakah kamu akan kembali ke Akademi Spiritual Utara besok? Tanya Mu Feng sambil tersenyum.
Mu Chen mengangguk. Jika kamu bisa melewati kompetisi kali ini, kamu seharusnya bisa naik ke kelas surga Akademi Spiritual Utara. Pada saat itu, Anda akan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan tempat dalam 5 akademi besar. Mu Feng menepuk pundak Mu Chen saat dia berbicara sambil tersenyum. Sebuah tempat di dalam 5 akademi besar, ya. Mu Chen meregangkan pinggangnya dan senyum muncul di wajahnya. Ayah, santai, aku pasti akan mendapatkan tempat itu. Bab 7. Bab 7 Mu Yuan, Kota Spiritual Utara, kota yang lahir karena Akademi Spiritual Utara. Kota ini pada dasarnya seperti Akademi Spiritual Utara dan mempertahankan kenetralan mutlak dalam alam spiritual utara. Selanjutnya, yang mengendalikan tempat ini adalah Akademi Spiritual Utara. Inilah sebabnya mengapa tidak ada perselisihan dalam alam spiritual utara yang menyebar ke sini. Dengan demikian, Kota Spiritual Utara adalah lokasi yang ramai. Selain beberapa kota di wilayah utama, itu dapat dianggap sebagai salah satu kota teratas di alam spiritual utara. Karena Kota Spiritual Utara lahir karena Akademi Spiritual Utara, itu secara alami merupakan lokasi surgawi bagi para siswa Akademi Spiritual Utara. Di kota ini, sangat sedikit orang yang akan menentang siswa Akademi Spiritual Utara bahkan tanpa menyebutkan tentang status Akademi Spiritual Utara. Lagi pula, banyak siswa yang datang untuk berlatih di Akademi Spiritual Utara akan memiliki semacam latar belakang. Selain itu, putra dan putri dari berbagai penguasa wilayah akan ada di antara mereka. Bukan hal yang menyenangkan jika mereka menyinggung para pemuda ini. Ketika Mu Chen melangkah keluar dari transfer spiritual array, dia melihat pemandangan kota yang ramai. Dia menggosok kepalanya, yang sedikit pusing karena transfer, dan kemudian melihat transfer spiritual array di belakangnya. Pengaturan array spiritual transfer sangat merepotkan. Hanya ada segelintir kota besar yang mampu memposisikannya. Jelas bahwa kota spiritual utara memiliki kemampuan untuk melakukannya dengan kekuatan Akademi Spiritual Utara. Mu Chen berjalan menjauh dari transfer spiritual array dan melewati jalan yang ramai. Dia langsung pergi ke Akademi Spiritual Utara yang terletak di pusat kota. Di kedua sisi jalan, ada banyak toko. Di antara mereka, para penjual seni spiritual berteriak. Namun, Mu Chen tidak memiliki gagasan sedikit pun tinggal di sana. Ayahnya adalah salah satu dari 9 penguasa wilayah di alam spiritual utara. Koleksinya tentu saja layak. Dengan demikian, seni spiritual dari tempat-tempat ini secara alami tidak akan memasuki pandangan Mu Chen. Setelah berbelok di beberapa sudut jalan, Akademi Spiritual Utara yang megah dapat terlihat. Banyak kelompok siswa dari Akademi Spiritual Utara terlihat di jalanan. Saat anak laki-laki dan perempuan berkumpul, suara tawa terdengar. Itu dipenuhi dengan vitalitas muda. Di sekitarnya, banyak orang akan menatap ke arah Mu Chen. Sepasang gadis cantik akan mengirimkan tatapan ingin tahu dan malu ke arahnya. Dalam Akademi Spiritual Utara, Mu Chen dapat dianggap sebagai seorang selebriti. Tanpa menyebutkan hal lain, itu sudah menyebabkan orang lain sedikit gemetar di dalam hati mereka hanya dengan fakta bahwa dia pernah mendapatkan kualifikasi untuk jalan spiritual. Lagi pula, dia adalah satu-satunya yang mendapatkan tempat untuk itu. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Mu Chen ditendang keluar setelah berada di jalan spiritual selama 1 tahun, tapi bagaimana bisa seseorang menjadi orang biasa jika mereka memperoleh entry untuk jalan spiritual? Mu Chen tidak peduli dengan tatapan yang dilemparkan kepadanya, dia bahkan balas tersenyum. Dia memiliki penampilan yang tampan, senyum lembut dan cemerlang serta mata yang sehitam langit malam. Meskipun usianya kira-kira sama dengan siswa lainnya, dia memiliki watak unik yang tidak dimiliki oleh remaja lugu lainnya. Watak inilah, ditambah dengan wajah yang nyaman, yang membuat pipi gadis-gadis itu sedikit panas saat mereka memandangnya secara diam-diam. Tiba-tiba, keributan terdengar di jalan di depan. Banyak siswa dengan cepat bubar dan beberapa sosok dengan ekspresi tertekan berlari. Mereka melihat sekeliling dengan cemas dan ekspresi heran muncul tak lama setelah itu. Kakakmu, beberapa teriakan kaget keluar dari mulut mereka. Luodong, apa yang kalian lakukan? Mu Chen melihat beberapa orang yang dikenalnya dan sedikit bingung. Mereka berada di kelas kultivasi yang sama dengannya dan hubungan sehari-hari mereka cukup baik. Kakakmu, cepat dan bantu Suling. Dia dipukul oleh Mu Yuan. Bocah bernama Luodong dengan cepat merespons. Mu Yuan, para siswa di sekitarnya terkejut ketika mereka mendengar nama itu. Yang nomor 2 di kelas bumi Akademi Spiritual Utara, Mu Yuan. Dia adalah orang yang agresif yang hanya sedikit lebih lemah dari Liu Yang. Mengapa Suling berani memprovokasi dia? Apa yang telah terjadi? Mu Chen mengerutkan kening. Suling dapat dianggap sebagai sahabatnya di Akademi Spiritual Utara. Beberapa waktu yang lalu, Mu Yuan datang untuk membicarakan omong kosong. Dia mengatakan bahwa saudaramu pasti akan kalah besok. Suling tidak tahan dan mengatakan beberapa hal padanya. Kemudian, dia dipukul oleh Mu Yuan. Cabang barat benar-benar terlalu arogan, kata Luodong getir. Bibir Mu Chen sedikit berkerut. Ini membuat Luodong yang berada di sampingnya terkejut. Dia cukup akrab dengan Mu Chen dan secara alami tahu bahwa begitu Mu Chen melakukan tindakan ini, dia mungkin akan sangat marah. Bawa aku ke sana, kata Mu Chen. Luodong dan yang lainnya tertegun. Mereka dengan cepat berkata, kakakmu, kita masih harus mencari seorang guru terlebih dahulu. Ada banyak orang di sisi Mu Yuan. Suedong, yang kamu kalahkan sebelumnya, dan Xiao Kun yang menduduki peringkat nomor 6 di kelas bumi juga. Tidak apa-apa, memimpin. Mu Chen tersenyum dan dengan lembut menepuk pundak Luodong. Melihat senyum Mu Chen, Luodong dan yang lainnya saling memandang. Mereka segera menggigit gigi dan mengangguk. Paling-paling,
Mereka hanya akan dipukul, tetapi bagaimana mereka bisa membiarkan orang-orang dari cabang barat berpikir bahwa cabang timur semuanya lunak? Beberapa orang mengepung Mu Chen saat mereka menuju ke sana. Hanya beberapa siswa yang terpana yang tersisa di jalan. Namun, mereka segera pulih dan menatap ke arah Mu Chen dan yang lainnya pergi dengan semangat yang membara. Mereka dengan cepat mengikuti mereka dan terbang. Dilihat dari penampilan Mu Chen sebelumnya, mungkinkah dia berencana untuk bertarung melawan 3 individu kejam dalam 10 teratas dari kelas bumi cabang barat sendirian? Ini adalah peristiwa yang cukup eksplosif. Suara teredam terdengar dan sesosok tubuh terlempar dengan keras. Tubuhnya berhenti hanya setelah meninggalkan jejak panjang di tanah. Orang-orang dari cabang timur tampaknya terlalu percaya diri sekarang. Bahkan orang tak dikenal pun berani berteriak di depanku, Mu Yuan. Aku benar-benar ingin tahu siapa yang memberi kalian kepercayaan diri itu. Seorang anak laki-laki berpakaian hitam menyilangkan tangannya dan mencibir pada 10 orang tak berdaya di tanah. Yang memimpin 10 orang itu adalah Suling. Pada saat ini, dia sedang menatap anak laki-laki berbaju hitam sambil menggertakkan giginya. Di belakang anak laki-laki berbaju hitam itu ada 2 anak laki-laki berusia sama. Mereka juga memiliki seringai di wajah mereka. Mereka tidak bisa menyembunyikan kesombongan di mata mereka. Mengelilingi mereka adalah lingkaran siswa. Namun, mereka tidak berani berbicara. Jelas tidak banyak yang berani memprovokasi ketiga orang ini. Bongkahan batu itu hancur. Bocah itu tidak berhenti dan mengubah tangannya dari hanya jari menjadi telapak tangan. Dengan suara guntur yang samar, energi spiritual kegelapan melonjak dan dia memukul balok batu menggunakan backhandnya. Saat telapak tangan mendarat di balok batu, bocah itu berdiri hanya dengan 1 kaki. Kaki lainnya menyerang dengan kekuatan pada balok batu lainnya. Orang itu memiliki sedikit keterampilan, tapi aku tidak takut padanya. Ohoho, saya tidak sabar menunggu sampai besok kompetisi antara 2 cabang selesai. Cabang timur akan berperilaku baik saat itu. Mu Yuan menyeringai dan berkata, saudara Liu akan memberitahu dia bahwa akan lebih baik jika dia tetap tidak menonjolkan diri. Di dalam Akademi Spiritual Utara, kami, cabang barat, adalah yang terkuat. 2 suara teredam terdengar, 2 balok batu pecah dan jatuh lurus ke bawah. Kerikil darinya terbang ke ruang terbuka. Bocah itu perlahan menurunkan kakinya dan mempertahankan suasana tenang. Energi spiritual gelap di dalam telapak tangannya diam-diam menghilang. Hanya sebelum itu, kupikir aku ingin mengurusmu sampah cabang timur. Mu Yuan menjalin jari-jarinya dan dengan lembut mencengkeramnya. Itu mengeluarkan suara retakan yang jelas dan dia menuju ke arah Suling dan yang lainnya dengan ekspresi jahat. Menyadari bahwa Mu Yuan menolak untuk berhenti, Suling dan yang lainnya terlihat sedikit pucat. Dia segera berteriak, mari kita mati-matian melawan dia. Bertarung, anak laki-laki ini masih sedikit berani. Jika mereka tidak menunjukkan perlawanan di depan orang banyak, itu akan sangat memalukan. Mereka mengertakkan gigi dan mengangkat tubuh mereka saat mereka menyerbu ke arah Mu Yuan. Sekelompok orang, yang bahkan belum maju ke tahap gerakan spiritual, berani menyerangku. Terlalu percaya diri, Mu Yuan tertawa saat melihat ini. Energi spiritual samar bangkit dari telapak tangannya. Bang, dia menginjak tanah dengan keras dan melesat keluar seperti anak panah. Dia melompati banyak sosok penyerang dan muncul tepat di depan Suling yang panik. Sambil mencibir, tinjunya membawa angin kencang dan dia langsung menghantam wajah Suling. Suling menatap angin kencang yang datang dari tinju Mu Yuan, namun sudah terlambat untuk melawan. Dia hanya bisa menyaksikan tinju dengan cepat menjadi lebih besar di matanya. Dia memejamkan mata seolah menyerah dan berpikir bahwa sepertinya dia harus berbaring selama beberapa hari. Tepat ketika dia menutup matanya, dia sepertinya mendengar beberapa jeritan yang datang dari sekitarnya. Kemudian suara teredam terdengar dan ledakan itu mengguncang wajahnya sedikit. Tidak sakit seperti yang dia bayangkan. Dia membuka sedikit matanya dan tertegun. Lengan putih panjang tiba-tiba muncul dari belakangnya dan dengan mudah menghentikan hembusan angin yang datang dari kepalan tangan Mu Yuan. Suling buru-buru berbalik. Dia, kemudian, melihat anak laki-laki yang membuatnya merasa santai. Kakakmu, Suling berteriak kegirangan. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Setidaknya, kamu tidak mempermalukan wajah cabang timur. Mu Chen tersenyum padanya. Kemudian, dia memandang Mu Yuan dan yang lainnya, yang ekspresinya sedikit berubah, dan berkata, akulah yang memberi mereka kepercayaan diri itu, apakah ada masalah? Bab 8. Bab 8 Liu Yang. Bab 8 Liu Yang. Akulah yang memberi mereka kepercayaan diri itu, apakah ada masalah? Ketika Mu Yuan dan yang lainnya melihat anak laki-laki yang tersenyum di depannya, ekspresi mereka sedikit berubah. Cibiran yang ada di mata mereka menjadi sedikit lebih bermartabat. Rupanya, mereka masih memiliki sedikit rasa takut terhadap Mu Chen. Arogan sekali. Namun, Mu Yuan adalah yang pertama pulih. Dia menatap Mu Chen dan mengeluarkan haf dingin. Dia juga maju ke tahap awal tahap gerakan spiritual 7 hari yang lalu. 2 orang di belakangnya, Suedong dan Xiao Kun, juga akan maju. Apa yang berani dilakukan Mu Chen ketika ada formasi seperti itu melawannya? Suedong dan Xiao Kun juga dengan cepat memikirkan hal ini. Warna keganasan melewati mata mereka dan rasa takut di dalam diri mereka sangat melemah. Saya hanya memberi mereka sedikit pelajaran hari ini. Di Akademi Spiritual Utara, bukan giliran cabang timur yang ikut campur ketika kita, cabang barat, sedang berbicara. Mu Yuan bertepuk tangan dan mencibir ke arah Mu Chen, adapun kamu, saya pikir kamu tidak akan berani mengatakan kata-kata seperti itu besok. Para siswa di sekitarnya semuanya membeku dan tidak berani mengeluarkan suara.
Mereka menatap Mu Yuan yang sombong. Kelompok siswa cabang timur sangat marah di dalam hati mereka, namun mereka menyimpan kebencian itu untuk diri mereka sendiri. Setelah dia mengucapkan kata-kata ini, dia melambaikan tangannya seolah ingin pergi bersama yang lain. Dia telah menunjukkan otoritas dan kekuatan mereka hari ini untuk melemahkan otoritas dan kekuatan yang dimiliki cabang timur. Su Ling dan yang lainnya sangat marah dan mengepalkan tangan. Namun, pihak lain memiliki momentum yang kuat sekarang. Bahkan jika Mu Chen akhirnya tiba, dia tidak akan berani melawan dia sekarang. Aku akan bertanya, sebuah suara datang dari belakang mereka. Mu Yuan dan yang lainnya berhenti sejenak dan berbalik untuk menatap bocah yang berdiri di depan Su Ling. Pada saat ini, Mu Chen memiliki senyum di wajahnya. Apakah kamu tidak berniat untuk meminta maaf sebelum kamu pergi? Suara di sekitarnya tampaknya telah menjadi sunyi. Banyak anak laki-laki dan perempuan menatap anak laki-laki yang tersenyum itu dengan bingung. Meskipun Mu Chen memiliki senyum cemerlang di wajahnya, mereka bisa merasakan hawa dingin yang tajam darinya. Su Ling dan yang lainnya juga membeku sesaat. Kemudian wajah mereka menjadi merah. Mereka tidak percaya bahwa Mu Chen masih akan maju untuk mereka saat seperti ini. Meminta maaf, wajah Mu Yuan berubah muram. Dia tersenyum mengejek dan berkata, mengapa? Dia terbiasa menjadi sombong di Akademi Spiritual Utara. Apakah orang ini gila karena memintanya untuk meminta maaf? Sepertinya tidak ada gunanya berbicara. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia perlahan berjalan menuju Mu Yuan dan yang lainnya. Mu Yuan dan yang lainnya menatap Mu Chen yang mendekat dengan ekspresi muram. Mata mereka melakukan kontak sesaat dan mereka bisa melihat sedikit rasa dingin di dalam mata itu. Dalam Akademi Spiritual Utara, Mu Chen selalu relatif rendah hati. Selain mengalahkan Sue Dong, dia tidak melakukan perbuatan luar biasa. Namun, tidak ada siswa di kelas bumi Akademi Spiritual Utara yang berani meremehkannya. Bahkan orang-orang nakal seperti Mu Yuan masih akan takut padanya. Bagaimana mungkin seseorang, yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam jalan spiritual, menjadi orang biasa? Itu sebabnya, lakukan, teriakan keluar dari mulut Mu Yuan. Energi spiritual dengan keras melonjak melalui lengannya. Dia menginjak tanah dan dibebankan langsung ke Mu Chen. Di belakangnya, Sue Dong dan Xiao Kun mengikutinya dan tetap di sisinya. Gerakan-gerakan ini memiliki chemistry yang cukup. Keributan pecah dari sekitarnya. Jelas bahwa mereka tidak membayangkan Mu Yuan dan yang lainnya begitu terus terang. Mereka tidak segan-segan melancarkan serangan gabungan. Selain itu, mereka semua adalah individu yang agresif dalam peringkat 10 besar kelas bumi cabang barat. Mu Yuan adalah yang terkuat dari ketiganya. Dia sudah maju ke tahap awal tahap gerakan spiritual. Jadi, serangannya juga yang paling ganas. Energi spiritual melilit telapak tangannya dan angin yang datang darinya seperti bilah. Dia meretas dengan marah pada Mu Chen. Namun, tepat ketika angin sepoi-sepoi mengenai pukulan Mu Chen, dia dengan lembut mengambil setengah langkah ke samping dan tubuhnya melewati Mu Yuan. Alis di wajahnya yang tampan sedikit diturunkan dan seperti pedang tajam terhunus, wajah yang semula lembut langsung menjadi dingin dan agresif. Dia tidak langsung melawan Mu Yuan dan malah langsung pergi ke Sue Dong dan Xiao Kun, yang sedikit di belakang Mu Yuan, saat dia menghindari Mu Yuan. Energi spiritual gelap mengelilingi jari-jarinya saat dia membuka telapak tangannya. Suara angin yang tajam terdengar samar-samar saat energi spiritual melonjak. Dia melepaskan pukulan ke arah Sue Dong dan Xiao Kun. Sue Dong dan Xiao Kun terkejut dengan gerakan Mu Chen ini. Namun, mereka tidak punya waktu untuk menghindarinya. Mereka segera menggigit gigi dan melepaskan pukulan dengan seluruh kekuatan mereka. Selama mereka bisa menghentikan Mu Chen sesaat, Mu Yuan akan bisa kembali dan membantu mereka. Ketika itu terjadi, Mu Chen akan benar-benar dikepung dan terbuka untuk serangan. Sue Dong dan Xiao Kun memiliki peringkat dalam kelas bumi cabang barat. Secara alami, mereka bukan sembarang individu biasa. Namun, mereka masih sedikit salah menilai kekuatan anak laki-laki di depan mereka dan kemahiran dalam serangannya. Ketika kedua tinju itu meledak keluar, telapak tangan Mu Chen tiba-tiba menembus permukaan pukulan mereka. Itu dengan keras pergi lebih jauh ke bawah dan mendarat di pergelangan tangan mereka. Dia, kemudian, menarik dengan kuat. Tubuh mereka berdua terbang ke depan karena ditarik dan momentum pukulan mereka. Tubuh mereka menjadi tidak stabil. Angin telapak tangan Mu Chen melewati lengan mereka dan seperti ular yang keluar dari lubang, ia mendarat langsung di dada mereka tanpa belas kasihan. Suara yang dalam terdengar, tubuh Sue Dong dan Xiao Kun tiba-tiba terbang mundur saat mereka mengeluarkan ekspresi heran. Mereka mendarat dengan keras di tanah dan mengeluarkan teriakan. Pakaian di depan dada mereka benar-benar hancur. Hanya dengan bertukar pukulan sekali, Sue Dong dan Xiao Kun kalah dengan mudah. Setelah Sue Dong dan Xiao Kun berteriak, para siswa di sekitarnya akhirnya pulih. Mereka tidak bisa menahan senyum sembarangan. Bukankah itu terlalu cepat? Mu Chen, raungan marah datang dari belakang. Ketika Mu Yuan memperhatikan adegan ini, dia sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia tidak membayangkan bahwa Mu Chen akan benar-benar menghindarinya dan mengurus Sue Dong dan Xiao Kun terlebih dahulu. Telapak api, energi spiritual merah menyala meletus di atas telapak tangan Mu Yuan. Saat energi spiritual naik, itu seperti api dan membuat udara menjadi sedikit lebih panas. Para siswa di sekitarnya berseru dengan keras. Apakah ini kekuatan peringkat kedua kelas bumi cabang barat? Mu Chen juga berbalik saat ini. Dia menatap Mu Yuan yang ganas saat dia mendekat. Jari-jarinya mengepal. Tidak ada sedikit pun tindakan mengelak yang dilakukan dan pukulan yang dikelilingi oleh energi spiritual gelap ditembakkan.
Tinju dan telapak tangan saling membombardir satu sama lain. Gelombang udara meluas darinya, warna merah dan gelap berpotongan. Namun, wajah Mu Yuan langsung berubah menjadi merah darah. Tubuhnya bergetar hebat dan dengan suara puci, dia memuntahkan darah segar dari mulutnya. Dia terhuyung beberapa langkah mundur dan akhirnya duduk di pantatnya. Hanya dengan satu gerakan, kemenangan telah ditentukan. Meskipun mereka berdua berada di tahap awal tahap gerakan spiritual, tetapi terbukti bahwa energi spiritual Mu Chen lebih padat dan tajam. Mu Yuan tidak bisa dibandingkan sama sekali. Sue Dong dan Xiao Kun, yang dipukuli ke tanah sebelumnya, mengeluarkan ekspresi heran. Mu Yuan memiliki kekuatan fase awal tahap gerakan spiritual, mengapa dia bahkan tidak bisa menerima salah satu pukulan Mu Chen? Bagaimana ini mungkin? Mu Yuan juga terlihat tidak percaya saat dia duduk di tanah dengan canggung. Dia bahkan tidak ingat untuk menyeka darah dari mulutnya. Kakakmu luar biasa, Su Ling dan yang lainnya benar-benar terpana. Segera, mereka mengeluarkan wajah yang dipenuhi ekstasi. Mereka tidak menyangka Mu Chen masih bisa mencapai keuntungan yang luar biasa saat dia bertarung melawan mereka bertiga. Namun, Mu Chen memiliki ekspresi tenang. Dia menatap Mu Yuan yang canggung dan tersenyum, "Sekarang, bisakah kamu meminta maaf?" Wajah Mu Yuan sedikit berubah. Dia mengertakkan gigi dan berteriak, "Bermimpilah." Mu Chen tampaknya mengharapkan bahwa dia akan mengatakan itu. Senyum di wajahnya menjadi lebih indah. Dia menganggukkan kepalanya dan melangkah menuju Mu Yuan. Energi spiritual hitam pekat perlahan muncul sekali lagi di telapak tangannya. Mu Yuan menatap Mu Chen yang mendekat. Dia tidak tahu mengapa dia bisa merasakan kedinginan ketika dia melihat senyum megah Mu Chen. Mu Chen mendekati Mu Yuan. Energi spiritual hitam pekat di atas telapak tangannya menjadi semakin padat. Namun, saat kakinya berhenti di depan Mu Yuan, terdengar suara tepukan lembut di sampingnya. "Ohoho, seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah berpartisipasi dalam jalan spiritual sebelumnya. Namun, tindakanmu sepertinya sama sekali tidak peduli dengan cabang barat." Mu Chen memiringkan kepalanya. Dia melihat kerumunan saat mereka berpisah. Dari sana, sesosok perlahan maju dengan senyuman. Ketika siswa di dekatnya melihatnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah dan ketakutan muncul di mata mereka. Di bawah tatapan ketakutan, bocah itu berdiri di depan Mu Chen. Dia memiliki penampilan yang agak tampan. Namun, sudut bibirnya mengungkapkan rasa keras kepala sekaligus kebanggaan yang tidak bisa disembunyikan. Pada saat ini, dia menyilangkan tangannya dan dalam tatapan yang menatap Mu Chen, ada disposisi seolah-olah dia sedang melihat mangsanya. Itu adalah orang nomor satu dari kelas bumi cabang barat, Liu Yang. Bab 9. Bab 9 Konfrontasi. Liu Yang. Mu Chen melirik bocah yang menyilangkan lengannya. Dia tidak tampak terkejut dan hanya dengan tenang berkata, "Kamu sudah menonton pertunjukan selama setengah hari sekarang. Jadi Anda akhirnya tidak bisa menolak untuk keluar." Mu Yuan, Sue Dong dan Xiao Kun memandang Liu Yang. Mereka sangat gembira dan segera meneriakkan saudara Liu. Ketika mereka mengalihkan pandangan mereka ke Mu Chen lagi, itu menjadi sedikit lebih arogan dan agresif. Reputasi Mu Chen tidak lemah di kelas bumi Akademi Spiritual Utara. Selanjutnya, dia telah mengalahkan mereka bertiga beberapa saat yang lalu. Namun, masih ada sedikit celah antara orang yang menjadi nomor satu di kelas bumi. Dengan Liu yang mendukung mereka, mereka secara alami tidak merasa takut pada Mu Chen. Liu yang menatap trio yang dipermalukan itu. Dia mengerutkan kening dan menatap Mu Chen dengan dingin. "Mu Chen, kamu mungkin harus memberikan penjelasan kepada cabang barat tentang masalah ini hari ini." Sebuah penjelasan. Mu Chen menatap bocah itu, yang memiliki reputasi terbesar di kelas bumi cabang barat, dan tersenyum. "Mereka melukai siswa dari cabang timur tanpa alasan. Dari apa yang saya lihat, Anda harus menjadi orang yang memberikan penjelasan kepada kami." Murid di sekitarnya diam-diam menyeringai ketika mereka melihat mereka berdua saling berhadapan. Kedua individu ini mungkin yang paling menonjol di kelas bumi Akademi Spiritual Utara. Mereka awalnya berencana menentukan pemenangnya besok, tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan saling berhadapan hari ini. Liu yang menyipitkan matanya sedikit. Rasa dingin muncul di matanya. Tidak ada yang berani bersikap kasar padanya di kelas bumi Akademi Spiritual Utara. Meskipun dia telah mendengar cerita tentang Mu Chen, dia masih menjadi orang nomor satu di kelas bumi Akademi Spiritual Utara. "Kamu masih sangat sombong." Liu yang mengungkapkan senyum mengejek. Dia menatap Mu Chen, "Saya benar-benar penasaran. Untuk seseorang yang memperoleh kualifikasi jalan spiritual karena keberuntungan dan diusir secara paksa, dari mana roh sombongmu ini berasal?" Kemarahan muncul di mata Su Ling dan yang lainnya saat mereka mendengar kata-kata kasar ini. Namun, mereka tahu bahwa Liu yang bukanlah seseorang yang bisa mereka kalahkan. Mereka hanya bisa menahan kebencian mereka dan mengertakkan gigi. "Kamu akan tahu apakah itu keberuntungan saat kamu mengujinya." Dibandingkan dengan kemarahan mereka, Mu Chen hanya tersenyum lembut saat berbicara. Murid Liu yang menyusut. Jelas bahwa dia tidak berpikir bahwa Mu Chen akan berani berbicara dengannya seperti ini. Suaranya berangsur-angsur menjadi lebih dingin. "Awalnya aku berencana bertarung melawanmu selama kompetisi antara dua cabang besok. Namun, sepertinya kamu kebal terhadap situasi yang kamu alami. Aku akan menjagamu sekarang jadi aku tidak perlu membuang waktu besok." Setelah mengatakan ini, Liu yang maju selangkah. Energi spiritual yang muncul berkali-kali lebih kuat dari Mu Yuan dalam hal kepadatan. Melihat sikap Liu yang mengesankan, Su Ling dan yang lainnya terkejut. Bahwa Liu yang benar-benar berani menyerang sekarang.
Mereka memandang Mu Chen dengan cemas, namun mereka hanya bisa melihat wajah polos yang berusia sama tanpa rasa takut sedikitpun. Mata hitam memantulkan cahaya gelap yang tidak bisa dilihat orang. Melihat penampilan Mu Chen yang tenang, kekhawatiran Su Ling dan yang lainnya sedikit memudar. Meskipun Liu Yang adalah individu nomor satu dari kelas bumi Akademi Spiritual Utara, Mu Chen bukanlah seseorang yang lemah juga. Tidak mudah baginya untuk menjaga saudaramu. Kamu benar-benar terlalu memaksakan keberuntunganmu. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan melengkungkan bibirnya. Senyum cemerlang di wajah polos itu berangsur-angsur menjadi dingin. Di telapak tangannya, energi spiritual hitam pekat mulai beredar di sekitar ujung jarinya. Suasana di antara mereka berdua menjadi tegang. Banyak siswa tidak bisa membantu tetapi melebarkan mata mereka. Dua individu di depan mereka adalah yang terkuat di kelas bumi Akademi Spiritual Utara. Mereka juga penasaran siapa yang lebih kuat. Berhenti. Tepat ketika mereka hendak bertarung, teriakan keluar dari kejauhan. Setelah itu, suara hembusan angin terdengar dan sosok kekar muncul di antara mereka berdua. Guru Mo, ketika para siswa melihat orang yang datang, mereka tiba-tiba terkejut dan bergegas untuk memberi salam. Pria parubaya yang disebut sebagai Guru Mo memiliki ekspresi tegas. Di dalam tubuhnya, sejumlah besar fluktuasi energi spiritual menjulang. Itu menyebabkan siswa terdekat merasakan sedikit tekanan. Dan ketika mereka memperhatikannya, bahkan Liu Yang arogan pun sedikit berdiri tegak. Orang di depannya adalah pembangkit tenaga spirit stage asli. Bahkan di Akademi Spiritual Utara dan Alam Spiritual Utara, dia bisa dianggap sebagai individu kelas 1. Secara alami, dia tidak berani menyinggung perasaannya. Jika Anda ingin bertarung di dalam akademi, Anda bisa melakukannya di Martial Stadium. Apakah Anda ingin dihukum karena mempermalukan orang lain di luar? Guru Mo melihat sekeliling dan berkata dengan suara keras. Oh, apa yang Guru Mo katakan? Kami hanya melakukan pertukaran. Liu Yan tersenyum. Dia tahu bahwa dia tidak akan dapat mengambil tindakan apapun hari ini. Dia memandang Mu Chen dan mengulurkan jari ke arahnya. Dia mengangguk lemah dan berkata, aku akan menunggumu di kompetisi antara dua cabang besok. Setelah dia mengatakan itu, Liu Yang berbalik dan membawa orang-orang pergi bersamanya. Namun, Anda bisa mendengar gumaman samar, dia hanyalah orang yang ditendang keluar dari jalan spiritual di tengah jalan. Su Ling dan yang lainnya mendengar gumaman yang disengaja dari Liu Yang. Wajah mereka menjadi pucat dan mereka berkata sambil mengertakkan gigi, kakakmu, bukankah dia terlalu sombong? Setidaknya kamu bisa memenuhi syarat untuk jalan spiritual, dia pikir dia siapa? Mu Chen menatap Su Ling yang marah. Dia tidak bisa menahan senyum saat dia menepuk pundaknya. Dia berkata, mengapa kamu begitu marah? Jika seekor anjing menggigit Anda, apakah Anda harus menggigitnya kembali? Meski begitu, rasanya tidak enak sama sekali. Benar, rasanya sangat mengerikan. Mu Chen terkekeh dan rasa dingin muncul di wajah polos bocah itu. Meskipun aku tidak akan menggigitnya, tapi aku senang memukuli mereka sampai mati dengan tongkat. Aku akan menghajarnya agar dia tidak berani membuat keributan seperti itu lagi. Bocah dari keluarga Liu itu benar-benar memalukan seperti ayahnya. Guru Mo menatap ke arah kemana Liu yang pergi. Dia mengerutkan kening seolah dia sedikit tidak puas. Dia kemudian menoleh ke Mu Chen dan tersenyum dan berkata, bagus, itu juga sesuai dengan seleraku. Namun, dikatakan bahwa Liu Yang juga berada di tahap awal tahap gerakan spiritual saat ini. Dia juga memiliki pulsa spiritual tingkat manusia, jadi kekuatannya sebanding dengan fase tengah tahap gerakan spiritual. Apakah Anda yakin akan mengalahkannya di kompetisi antara dua cabang besok? Guru Mo, tolong yakinlah. Aku tidak akan mempermalukanmu. Mu Chen tersenyum. Guru Mo mengelola cabang timur. Jika cabang timur kalah terlalu buruk di kompetisi, dia akan kehilangan muka. Kita akan kembali dulu, Guru Mo. Guru Mo menatap Mu Chen, yang pergi bersama Su Ling dan yang lainnya, dan melambaikan tangannya. Dia juga mencibikkan bibirnya. Bocah itu masih sangat muda, namun ada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain di dalam dirinya. Anda tidak bisa melihat sedikit pun arogansi di dalam diri bocah itu, tetapi Anda bisa merasakan ketajaman yang tersembunyi di balik kelembutannya. Anak itu. Dia memang seseorang yang dapat mengalahkan individu-individu dari jalan spiritual. Jika dia berhasil menyelesaikan ujian jalan spiritual, dia mungkin akan menjadi seperti kue panas bagi 5 akademi besar. Bagaimana dia masih di sini? Guru Mo menghela nafas. Dia sebenarnya menantikan kompetisi antara dua cabang besok. Dikatakan bahwa pria dari keluarga Liu telah melakukan persiapan yang cukup. Siapa yang tahu siapa yang akan tertawa terakhir di kompetisi untuk menentukan nomor satu dari kelas bumi. Warna malam menjadi lebih gelap. Di dalam kamarnya, Mu Chen diam-diam duduk dalam posisi bersila. Tangannya membentuk segel, jelas bahwa dia telah memasuki kondisi kultivasi. Di dekat tubuhnya, aura spiritual dalam dunia berfluktuasi. Kemudian, mereka mengikuti napasnya dan memasuki tubuhnya. Semakin banyak aura spiritual memasuki tubuh Mu Chen, cahaya hitam gelap samar melintas di permukaan tubuhnya. Di dalam aura seanya, energi spiritual hitam pekat mengalir. Kepadatannya berkali-kali lebih kuat daripada yang pertama kali dia latih. Jelaslah bahwa Mu Chen telah berusaha keras untuk mengolahnya selama periode waktu ini. Jejak energi spiritual beredar melalui jalur kultivasi seni pagoda agung. Pada akhirnya, itu berubah menjadi energi spiritual hitam pekat dan memasuki aura sea miliknya. Itu menyebabkan perasaan yang kuat karena menjadi lebih intens. Saat ini, Mu Chen secara bertahap menjadi terampil dalam grid pagoda art, tapi dia belum bisa mencapai level foundation.
Namun, dia samar-samar bisa merasakan bahwa langkah itu tidak akan terlalu jauh. Mu Chen tidak menjadi gegabah atau tidak sabar. Dia diam-diam menahan energi spiritual yang dimasukkan ke aura seanya. Ketika jejak terakhir dari energi spiritual memasuki aura seanya, dia bisa merasakan getaran di dalamnya. Energi spiritual hitam gelap di dalam aura seanya melonjak. Itu benar-benar membengkak dengan kecepatan yang mengkhawatirkan dan kekuatan mulai mengalir melalui anggota tubuhnya. Mu Chen sedikit terkejut dengan perubahan aura seanya. Dia tidak bisa menahan tawa keras. Benar-benar tidak terduga bahwa dia benar-benar menerobos saat ini. Bab 10. Bab 10 Kompetisi Akademi. Hari berikutnya, ketika sinar matahari yang terik menghujani kota spiritual utara, tanda-tanda kepanasan secara bertahap muncul di Akademi Spiritual Utara. Akademi Spiritual Utara dibagi menjadi cabang timur dan barat. Ada persaingan yang cukup besar antara kedua cabang tersebut. Namun, harus disebutkan bahwa pertumbuhan hanya akan terjadi jika ada persaingan. Inilah sebabnya Akademi Spiritual Utara telah menghasilkan banyak siswa berprestasi selama 2 tahun terakhir. Di antara persaingan antara dua cabang, kompetisi akademi, yang diadakan setiap 2 bulan sekali, adalah yang paling berapi-api dan sengit. Peringkat banyak individu dalam akademi akan diputuskan selama kompetisi akademi. Seorang pemuda pada akhirnya akan berusaha untuk menang atas orang lain. Selain itu, siapa yang tidak ingin pamer di depan banyak senior dan junior wanita cantik? Karena itu, banyak siswa akan berusaha keras untuk mendapatkan hasil yang layak di kompetisi akademi. Di wilayah barat Akademi Spiritual Utara, ada ruang seperti arena yang luas. Banyak cincin untuk kompetisi bela diri dibagikan melalui itu. Di dekat cincin, ada banyak tangga batu yang berfungsi sebagai tempat duduk. Saat ini, semua kursi ini terisi penuh dengan lautan manusia. Semua jenis suara seperti percakapan dan bisikan berkumpul bersama. Selain itu, bercampur dengan suara gemerincing tawa dari gadis-gadis muda dan mengisi atmosfer dengan semangat muda. Di dalam stadion besar, ada banyak orang. Namun, itu jelas dibagi menjadi 2 bagian, yaitu mahasiswa cabang barat dan cabang timur. Karena hubungan kompetitif yang mereka bagikan, kedua belah pihak kadang-kadang saling memprovokasi, membuat suasana menjadi sangat hidup. Kami, cabang timur, hanya menempati 4 kursi dari 10 besar di kelas bumi. Apalagi, 3 besar semuanya ditempati oleh cabang barat. Saya benar-benar tidak tahu apakah akan ada perubahan setelah kompetisi akademi ini. Kami cabang timur juga memiliki sejumlah individu yang kuat. Liu Feng dan Tan Qingshan dikabarkan akan segera mencapai tahap gerakan spiritual. Jika mereka berhasil, maka mereka bisa mencapai 5 besar. Di kursi cabang timur, beberapa siswa berbicara satu sama lain. Di samping, Su Ling mendengar percakapan itu dan cemberut. Dia berkata, kamu bahkan tidak menyadari poin utama dari kompetisi akademi. Tidak peduli berapa banyak kursi di belakang cabang timur, selama saudaramu mendapatkan tempat pertama, cabang barat tidak akan berani membentak kita. Para siswa cabang timur saling memandang dan segera menghela nafas. Meskipun apa yang dikatakannya benar, Mu Chen masih harus mengalahkan Liu Yang untuk menjadi nomor 1 dari kelas bumi. Dikabarkan bahwa dia memiliki pulsa spiritual tingkat manusia. Kakakmu, kali ini, kami, cabang timur, mengandalkanmu. Su Ling menyeringai pada bocah di depannya saat dia berbicara. Mu Chen hanya tersenyum tapi matanya tetap di stadion. Meski belum resmi dimulai, sudah ada beberapa siswa yang mulai bertarung di atas ring. Tepat ketika Mu Chen menatap stadion, keributan terdengar dari belakangnya. Kemudian, sebuah wewangian datang saat sosok anggun dan ramping muncul di sisinya. Sebuah suara manis muncul, "Oi." Mu Chen memiringkan kepalanya untuk menatap Tang Qianer, yang muncul di sampingnya. Yang terakhir mengenakan pakaian hijau letih. Ekor kuda hitamnya yang memantul dan wajahnya yang sangat cantik menarik banyak tatapan tajam dari sekitarnya. Tang Qianer adalah murid dari kelas surga cabang timur dan dia sangat cantik. Dia memiliki kepribadian yang luar biasa juga. Jadi, tidak ada salahnya dia dianggap sebagai salah satu bunga di cabang timur. Kemanapun dia pergi, dia secara alami akan menarik berbagai mata iri. Mengapa kamu datang? Karena Tang Qianer muncul di sini, Mu Chen sedikit terkejut. Ini harus menjadi periode ketika siswa kelas surga sedang berlatih, kan? Aku datang ke sini untuk menghiburmu. Tang Qianer tersenyum. Dia bercanda dan berkata, dan jika kamu benar-benar dipukuli, aku masih bisa membawamu kembali. Wah, terima kasih. Mu Chen menggelengkan kepalanya masam. Hei, apakah kamu akan baik-baik saja? Anda memiliki konflik dengan Liu yang kemarin, jadi dia mungkin memutuskan untuk membuat masalah bagi Anda hari ini. Kekhawatiran memenuhi mata Tang Qianer. Meski menggoda hanyalah menggoda, dia juga memahami pentingnya acara hari ini. Kalau tidak, dia tidak akan membuang kursus kultivasinya dan lari ke sini. Aku akan melakukan yang terbaik. Mu Chen tersenyum. Tepat ketika dia mulai berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap sisi lain. Di tengah kursi cabang barat, tatapan dingin menatap langsung ke arahnya. Itu Liu Yang. Lainnya seperti Mu Yuan dan Sue Dong berkumpul di dekat sisi Liu Yang. Pada saat ini, mereka semua mengirimkan cibiran yang menantang ke sisi ini. Mu Chen dan Liu Yang bertukar pandang dari jauh. Di tempat tatapan berpotongan, percikan api tampak menyala di sana. Keduanya adalah individu terkenal di dalam dua cabang. Dan banyak orang tahu acara utamanya hari ini. Inilah mengapa tatapan konfrontasi mereka membuat mereka menyeringai. Sepertinya pertunjukan hari ini tidak akan luput dari mereka. Liu Yang menatap Mu Chen. Kemudian perhatiannya beralih ke Tang Qianer, yang berada di sampingnya.
Dia tidak bisa membantu tetapi menggertakkan giginya. Saat dia melihat Mu Chen lagi, tatapannya menjadi lebih dingin lagi. Betapa meresahkannya, Mu Chen dapat menemukan semua perubahan halus ini. Dia kemudian menatap Tang Qianer saat dia berbicara. Semua orang di Akademi Spiritual Utara tahu bahwa Liu yang menyukai Tang Qianer. Namun, dia tidak pernah mendapatkan pandangan yang baik darinya. Selain dendam yang dipegang antara ayah mereka, Mu Chen kadang-kadang berpikir bahwa Liu yang begitu sering menentangnya karena kecemburuan bahwa Tang Qianer dekat dengannya. Jika kamu tidak suka aku memberimu masalah, maka aku akan pergi. Tang Qianer berkata dengan wajah datar. Mu Chen tidak bisa menahan tawa. Mata hitamnya menatap Tang Qianer. Mata cerah anak laki-laki itu membuat gadis itu sedikit tersipu, tapi, sebagai orang yang keras kepala, dia masih bisa menatap langsung ke arah Mu Chen. Jika itu dia seharusnya tidak dianggap sebagai masalah. Mu Chen berkata sambil tersenyum. Huff, kamu hanya tahu bagaimana menyombongkan diri. Katakan itu setelah kamu menang. Tang Qianer cemberut dan dia menatap stadion dengan matanya yang indah. Wajah cantiknya tiba-tiba berubah dan dia berbisik, pria itu benar-benar datang juga. Pandangan Mu Chen mengikutinya, ekspresinya juga terkejut sesaat. Bukan hanya dia, seluruh kursi cabang timur langsung menjadi sedikit lebih sunyi. Tatapan mereka mendarat di kursi cabang barat. Ada beberapa individu pada usia 17 hingga 18 tahun. Mereka sedikit lebih tua dari siswa kelas surga lainnya. Pada saat ini, orang-orang ini semua bersandar di pagar dan dengan malas menatap ring di dalam stadion dan kadang-kadang membuat lelucon. Jelas bahwa perhatian mereka tidak tertuju pada stadion. Di tengah orang-orang itu, ada dua sosok yang paling menonjol. Seorang anak laki-laki dan anak perempuan. Gadis itu mengenakan gaun merah cerah dan matanya yang seperti buah persik sangat menarik. Itu adalah Hong Ling dari cabang barat. Sosok lainnya adalah seseorang berpakaian putih. Dia memiliki perawakan tinggi dan penampilan yang tampan. Pada saat ini, dia samar-samar melirik ke area cabang barat. Area yang dia lihat langsung menjadi sunyi, terbukti bahwa momentum mereka tertekan. Ini sebenarnya Liu Mubai. Aku tidak mengira dia akan datang juga, Su Ling menelan ludah dan berkata dengan suara kering. Jika mereka menghadapi Liu Yang, mereka masih bisa memiliki sedikit semangat juang di dalam hati mereka. Namun, di depan Liu Mubai, mereka tidak mampu menunjukkan sedikit pun keberanian. Karena Liu Mubai adalah orang nomor satu di Akademi Spiritual Utara. Sejak dia memasuki Akademi Spiritual Utara, tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi nomor satu. Tatapan Mu Chen menatap sosok putih mempesona itu. Mata hitamnya bertukar pandang dengannya. Bahkan dari kejauhan, masih terlihat ada penindasan yang menyelimuti mereka. Keempat mata saling bertukar pandang. Namun, di mata Mu Chen, ketakutan yang dimiliki siswa lain tidak muncul. Pertukaran tatapan yang tenang ini membuat sosok berbaju putih sedikit terkejut dan dia mengerutkan kening. Oh, bocah itu memiliki karisma yang luar biasa. Selain Liu Mubai, para senior dari cabang barat benar-benar memperhatikan bahwa Mu Chen tidak takut pada Liu Mubai dan sedikit terkejut. Mata Hong Ling juga menatap Mu Chen saat dia bertukar pandang dengan Liu Mubai. Wajah anak laki-laki itu terlihat sedikit tidak dewasa, tapi itu membuat orang lain merasa tenang. Rasanya bahkan orang nomor satu dari Akademi Spiritual Utara tidak dapat mempengaruhinya. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi terpesona. Bocah pemalu yang mengikutinya saat itu benar-benar banyak berubah. Kakak laki-laki, sebuah suara datang dari dekat. Liu yang menatap dengan gembira ke sisi ini. Liu Mubai mengangguk ke arah Liu Yang. Kemudian, tangannya mengepal ke pagar. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi suasana di cabang timur sedikit menyusut. Di sisi lain, momentum cabang barat berkembang dengan memanfaatkan hal tersebut. Ternyata Liu Mubai sengaja datang untuk menaklukkan momentum mereka. Dengan posisinya di Akademi Spiritual Utara, bahkan senior kelas surga cabang timur tidak akan berani menghadapinya. Dan tepat ketika sikap Liu Mubai yang mengesankan menindas penonton, suara bel yang tajam tiba-tiba terdengar. Hal ini membuat banyak siswa kembali fokus. Kompetisi akademi akhirnya akan dimulai. Oke para pendengar jenius, sampai jumpa di bab selanjutnya. Wassalamualaikum.